Terima kasih. Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum. Malam ini, seperti yang kalian lihat, bersama saya ada Eduardo Fontana yang telah melakukan penelitian tentang serangan Rusia. Dan sebelumnya kami juga sudah membahas tentang kejadian, katakanlah, tingkat intersepsi Ukraina, baik yang berkaitan dengan negara maupun khususnya Kiev. Dan dari sampulnya, kalian pasti tahu bahwa cerita ini telah menghasilkan banyak meme. Luar biasa, saya sendiri mendedikasikannya untuk X-Files. Di X memang beredar segala macam hal, karena memang ini adalah faktor yang menarik atas apa yang sedang terjadi. Saya akan mencoba membuat rekap kecil dari 4-5 tahun terakhir. Kalian semua tahu tentang garis merah. Ukraina memiliki senjata barat yang mampu menyerang jauh ke dalam, dan Ukraina tidak diizinkan untuk menggunakannya. Meskipun pada akhirnya cukup terbatas, seperti Storm Shadow, Scalp, dan Aimau, katakanlah senjata-senjata itu tidak sampai ke Moskow. Sejak mereka berhasil mengembangkan kemampuan sendiri, awalnya mereka memilikinya. Awalnya digunakan terutama untuk menyerang kilang minyak, sedikit demi sedikit di berbagai tempat. Lalu perlahan, terutama dalam 6 bulan terakhir, mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk menyerang semakin dalam ke wilayah strategis Rusia. Hal ini menciptakan, seperti yang sudah saya peringatkan selama bertahun-tahun, keseimbangan strategis. Maksudnya, selama bertahun-tahun Rusia membombardir Ukraina, dan Ukraina tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, secara historis, jika seseorang melihat sejarah Perang Dunia Kedua, alasan utama mengapa pasukan poros kalah, selain karena mereka memproduksi lebih sedikit, jumlah orangnya lebih sedikit, dan sebagainya. Faktanya adalah bahwa sekutu memiliki kemampuan strategis untuk menghancurkan produksi, sektor logistik poros, dan poros sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu sektor produksi sekutu. Ketika sudah terjadi dua ketidakseimbangan ini, kamu tidak akan pernah menang. Sederhananya, karena kamu tidak punya cara untuk mengganggu kemampuan sebuah negara untuk melanjutkan perang. Ini adalah salah satu masalah besar bagi orang Ukraina. Misalkan saja ofensif pada tahun 2023 berjalan dengan baik. Mari kita ambil skenario hipotetis ini. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menghentikan Rusia melanjutkan perang. Pertama, karena ada dampak emosional di dalam negeri. Dan tentu saja, pengeboman memiliki dampak yang sangat besar, terutama di tingkat politik. Selain itu juga secara logistik dan lain-lain. Dan yang kedua, karena jika pihak lain menyerangmu dan kamu tidak membalas, kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi saat ini, semuanya sedang berubah. Perhatikan saja, setiap kali Rusia menyerang Kiev, Ukraina membalas menyerang Moskow. Ini adalah pertama kalinya terjadi aksi balas-membalas seperti ini. Dan ini menarik, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit berpikir, setidaknya dari segi waktu. Karena dalam kasus ini, yang menyerang Moskow adalah Ukraina. Jadi merekalah yang memilih waktu pelaksanaannya. Mereka juga bisa saja mengumpulkan drone dan melakukannya 3 bulan lagi, dan sebagainya. Menarik untuk melihat bahwa semua ini terjadi di musim panas. Dan dengan Zelensky yang terus-menerus memancing dengan banyak tweet. Saya tidak percaya itu kebetulan, ini hanya dugaan saya. Dan berkat sumber-sumber yang saya miliki, yang saya ucapkan terima kasih, saya, tanda kutip, mendapat konfirmasi, meskipun tetap saja ini masih sebuah teori. Namun, mereka bilang kepada saya, sumber-sumber yang posisinya strategis di dalam Kiev, Eduardo bisa mengonfirmasi, karena dia juga mengenal mereka. Mereka ada di grup kami, mereka bilang kepada saya bahwa situasi energi di Ukraina tetap dramatis dan sangat tidak stabil. Jika ada kampanye lain terhadap sistem energi Ukraina, itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Jadi menarik bahwa jika pembicaraannya adalah aku menyerangmu, kamu menyerangku, dan aku sangat berkepentingan agar kamu membalas sekarang. Sekarang karena ini musim panas, jadi aku juga tidak akan terkena dampak negatif dari sistem energi yang akan berkurang. Dan ini adalah faktor yang sangat menarik yang juga sebagian menjelaskan percepatan serangan dari satu pihak dan pihak lainnya. Lalu dari pihak lain. Faktor-faktor ini akan kita bahas selama siaran langsung ini. Jadi saya percaya bahwa ini adalah pemilihan waktu yang sangat disengaja dan diperhitungkan, yang sebagian juga ada di dalam faktor ini. Di sini.
Ya, pertama-tama selamat malam untuk semua bagi yang sedang mengikuti kami. Jadi, tentang teori ini Mirko yang baru saja kamu jelaskan, sebenarnya aku sangat setuju. Maksudku, aku juga cenderung mempercayainya karena memang masuk akal. Maaf atas pengulangan ini, tapi memang di satu sisi Ukraina jelas lebih diuntungkan. Mencoba melakukan jenis perang seperti ini, dua rudal di mana nanti kita juga akan melihatnya. Kedua belah pihak menerima pukulan yang cukup besar. Maksudnya, ini bukan duel di mana pertahanan menang, tapi ini adalah duel di mana, kurang lebih, seringkali serangan berhasil menembus. Itu tidak berarti semuanya berhasil menembus. Pertahanan tetap melakukan pekerjaan yang sangat baik di kedua sisi, dengan perbedaan masing-masing, tapi tetap saja kedua belah pihak terluka, begitu supaya jelas. Dan memang, melakukannya sekarang, risiko bagi Ukraina sedikit lebih kecil. Karena maksudnya, tentu saja Rusia bisa menyerang fasilitas produksi di Ukraina. Yang kita tahu, setelah bertahun-tahun perang ini, fasilitas itu tersebar, kadang-kadang di bawah tanah, pokoknya sulit untuk dimeteralkan. Namun, kerusakan pada jaringan energi yang baru saja disebutkan oleh Mirko, sulit untuk pokoknya menyebabkan konsekuensi langsung yang tidak dapat diperbaiki. Namun, hal itu bisa terjadi tentu saja pada musim gugur dan musim dingin terutama. Jadi, masuk akal untuk melakukannya sekarang. Dan saya akan menambahkan salah satu alasan lagi mengapa dari pihak Ukraina masuk akal pokoknya untuk fokus dalam beberapa bulan ini, dalam beberapa minggu ini, pada jenis perang seperti ini, lebih daripada yang lain. Itulah yang saya katakan sebelumnya kepada Mirko secara pribadi, yaitu memukul besi selagi panas. Maksudnya adalah, aset khusus ini katakanlah keseimbangan antara alat ofensif dan alat defensif dari satu pihak dan pihak lainnya. Di bidang tentu saja perang jarak jauh, drone, rudal, pencegat, dan sebagainya. Sekarang ini memberikan peluang yang baik bagi Ukraina untuk, seperti yang telah kita lihat, seperti yang pasti juga kalian semua lihat, intinya memberikan pukulan keras dan bahkan memiliki semacam inisiatif. Terutama jika kita juga memasukkan dalam perang jarak jauh ini mungkin perang hibrida yang disebut perang drone middle strike, yaitu serangan terhadap logistik di wilayah yang diduduki. Jadi tentu saja ini bukan hal yang sama, namun sebagian pertahanan udara Rusia yang harus menangkis serangan di wilayah yang diduduki akan sangat berguna juga untuk menangkis serangan ke wilayah Rusia. Singkatnya, semuanya saling berkaitan, begitu. Jadi, hal ini membuat saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Ukraina untuk terus menekan dengan langkah-langkah ini dan berusaha menimbulkan kerusakan sebesar mungkin. Jadi misalnya, contohnya, membuat kilang yang kita lihat diserang di Moskow itu tidak bisa beroperasi, benar-benar lumpuh, dan bisa bertahan selama berbulan-bulan, bukan hanya 1 atau 2 minggu seperti yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Bukan pada kilang itu, melainkan pada kilang-kilang lain. Dan selama Rusia belum berhasil, dan belum tentu mereka bisa, tapi seiring waktu mereka juga bisa beradaptasi. Jadi mengembangkan pertahanan yang lebih efektif dari segi biaya atau setidaknya doktrin dan taktik yang lebih efektif. Atau secara sederhana, pikirkan saja banyak langkah pertahanan yang telah diambil Ukraina sendiri selama beberapa tahun terakhir, itu juga bisa diadopsi oleh Rusia. Jadi menyebarkan produksi, sesuatu yang di Rusia jauh lebih jarang dilakukan, karena alasan yang jelas hingga saat ini. Menjauhkannya, misalnya beralih ke penggunaan besar-besaran drone anti-pesawat, seperti yang sering dilakukan oleh Ukraina yang juga cukup membantu. Katakanlah bahwa orang Rusia lebih memilih produksi massal, dan oleh karena itu kemampuan logistik untuk dapat memproduksi dalam skala besar. Dan ini membutuhkan agar sektor-sektor produksi sedekat mungkin atau terkonsentrasi. Ya, semua ada biayanya. Maksudnya, tentu saja keuntungan bagi Rusia setidaknya sampai tahun lalu adalah mereka memang tidak perlu mengambil risiko. Bahwa industri-industri kunci yang terkait dengan industri militer, tentu saja, tanpa memiliki risiko besar untuk diserang, bisa dikonsentrasikan sedekat mungkin. Dan ini tentu saja memberikan keuntungan tambahan bagi efisiensi produksi industri-industri tersebut. Sebaliknya, jika mereka memilih untuk, yang sebenarnya bisa mereka lakukan, menyebarkan industri-industri itu semakin luas, di satu sisi memang bisa menyelamatkan dari kerusakan yang terlalu parah, tapi di sisi lain juga sedikit mengurangi efisiensi, dan itu adalah biaya yang harus mereka bayar. Di sisi lain, mengenai pembahasan ini, saya ingin menambahkan sesuatu yang menurut saya penting dan belum disebutkan. Memang benar bahwa Ukraina sampai pada tahun-tahun pertaguan perang, praktis hanya bisa menerima serangan-serangan ini tanpa bisa membalas apapun kepada Rusia.
Tapi saya juga akan menekankan pada katakanlah sebuah. Satu faktor yang sudah bisa diandalkan Ukraina pada tahun-tahun itu yaitu memiliki akses ke sebagian produksi militer. Di sebuah semacam wilayah aman, sebut saja begitu, yang pada dasarnya negara-negara itulah yang mendukung Ukraina di Eropa. Yang meskipun tentu saja tidak memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina. Tetapi dalam bagian yang sangat signifikan tentu saja tidak dapat diserang oleh Rusia. Jadi dalam arti tertentu, dalam hal ini saya melihat semacam bukan keseimbangan yang setara. Tetapi jika di satu sisi Rusia memiliki kedalaman strategis yang sekarang sudah berkurang karena rudal Ukraina dan drone Ukraina sekarang bisa menjangkau lebih jauh. Dan jadi, pada tahun-tahun awal perang, Rusia bisa dengan tenang membiarkan segalanya terbuka, katakanlah, sampai ke pegunungan Ural tanpa menanggung risiko besar dari Ukraina. Namun di sisi lain, mereka juga sudah memiliki setidaknya sebagian dari produksi mereka yang aman di negara-negara, katakanlah Eropa Barat sejak tahun-tahun awal. Sekarang hal ini sudah sedikit berubah, jadi Ukraina memproduksi sedikit lebih banyak. Ya, tercipta keseimbangan strategis. Dalam siaran langsung yang saya lakukan untuk memeriksa ORS yang memperhitungkan pelacakan, tapi kalian harus mengerti bahwa pembahasan ini berlapis-lapis. Maksudnya, serangan ke Moskow muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas Ukraina di tingkat yang lebih rendah secara taktis di wilayah yang lebih kecil. Karena nanti kita akan lihat selama siaran langsung, akan terlihat bagaimana pembahasan ini langkah demi langkah secara perlahan mengarah pada serangan langsung ke Moskow. Dalam arti apa? Sementara itu telah tercipta semacam keseimbangan strategis. Orang-orang Ukraina tidak berhasil menyerang sektor produksi Rusia yang lebih dalam, dan orang-orang Rusia tentu saja tidak bisa menyerang bagian-bagian yang diproduksi di Eropa, kecuali jika ingin memperluas konflik, dan hal itu sangat tidak menguntungkan. Hal ini menciptakan dalam arti tertentu semacam hambatan atau titik sempit, dan keduanya tidak bisa mencegah pihak lain kecuali secara pasif di tingkat pertahanan. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa bulan sebelumnya, saya pernah melakukan siaran langsung untuk memeriksa ORS, yang sebenarnya sangat terfokus pada satu area, yaitu wilayah Crimea, koridor Zaporizhia, yang kemudian kita lihat telah menyebabkan tingkat aktivitas yang tinggi. Ukraina di jalan yang menuju ke Mariupol, Melitopol, dan sebagainya, yang sedang menimbulkan masalah besar, terutama di tingkat logistik bagi Rusia. Ini tidak langsung terkait dengan Moskow, kecuali untuk satu faktor kunci. Saya menciptakan situasi darurat di mana kamu harus, mau tidak mau, meningkatkan sistem pertahanan, bahkan untuk jarak pendek. Seperti Panzer, yang belakangan ini telah diambil dan ditempatkan di atas gedung-gedung di Moskow. Di sebuah wilayah, pada saat kamu sudah kekurangan sistem anti pesawat, bahkan bagi mereka yang membuatnya. Dalam 1,5 tahun terakhir, mereka secara khusus berusaha untuk memburu Panzer, Buk, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa jumlah total sebelum perang adalah 908 dan kerugian bersihnya adalah 322. Hal ini menciptakan apa yang sering kita lihat dalam perang ini, yaitu sesuatu yang selalu dimiliki oleh orang Ukraina. Artinya, pilih apa yang bisa kamu pertahankan. Orang Ukraina, karena hanya memiliki sedikit sistem yang diberikan oleh negara-negara barat, memilih apa yang bisa mereka pertahankan. Dan biasanya itu adalah Kiev, bukan garis depan. Sebagai gambaran saja, maksudnya, sistem pertahanan Patriot tidak kamu bawa ke garis depan, begitu. Sebagai gambaran saja. Ini yang sedang mereka ciptakan bagi Rusia. Bukan karena Rusia punya lebih sedikit sistem daripada Ukraina, mereka justru punya lebih banyak. Masalahnya adalah negaranya sangat luas. Benar-benar besar. Jadi bahkan kehilangan 20-30% dari sistem mereka sendiri, bahkan yang jarak sangat pendek, hampir seperti pertahanan titik, itu menciptakan masalah besar. Selain itu, saya akan menciptakan masalah di tempat yang saya tahu kamu terpaksa harus bertahan. Karena jika saya menyerang Moskwa demi urusan internal, demi urusan politik, citra, bahkan citra internasional dan sebagainya, itu adalah salah satu target yang saya tahu kamu harus lindungi dengan segala cara. Jadi ini menciptakan dua situasi. Apakah kamu akan mempertahankan Crimea dan Zaporizhia atau mempertahankan Moskwa? Dan inilah situasi yang kita hadapi hari ini. Ini adalah pilihan yang sangat disengaja. Serangan ke Moskwa, apa yang sedang terjadi, hanyalah kelanjutan dari strategi Ukraina yang memang dilakukan untuk mencapai titik di mana kita berada sekarang. Ini adalah sebuah studi yang dilakukan oleh Tocini, yaitu sebuah kelompok analis. Kalian juga akan menemukan semua sumbernya, tentu saja.
Tentu saja, ada semua bukti dari semua sistem yang telah dihancurkan dan dipetakan. Tapi menarik untuk melihat bagaimana kita memulai dari tingkat taktis dan perlahan-lahan kita mulai mencapai tingkat yang lebih, katakanlah, strategis. Karena pada akhirnya, citra dua negara sedang dipertaruhkan. Hanya saja Ukraina, tidak ada yang mengharapkan Ukraina melakukan keajaiban. Sudah 4 tahun mereka mengalami pengeboman. Bagi Rusia ini adalah sesuatu yang baru. Dan menurut saya, faktor waktu juga penting. Ini pasti terjadi, bukan di salah satu momen terbaik bagi Rusia. Ini bukan tahun 2024 atau 2025, di mana mereka telah menang melawan serangan Ukraina. Dulu juga ada lebih banyak keinginan untuk pergi berperang. Jumlah relawan juga meningkat pesat, mereka yang menerima kontrak. Mereka sedang melakukan serangan di mana-mana. Mereka memegang inisiatif di mana-mana. Kecuali petualangan kecil di Kursk, yang sejujurnya, kalau saja Ukraina tidak melakukannya, malah akan lebih baik. Hari ini, sebaliknya, sektor-sektornya, seperti yang sudah kita lihat di siaran langsung 2 hari lalu, satu menguntungkan bagi Ukraina, satu lagi merugikan bagi Rusia. Bisa dibilang situasinya naik turun, tidak menentu. Jelas sangat berbeda dari tahun 2024 sampai 2025. Jadi kita berada dalam situasi di mana kita melihat gambar-gambar yang sebenarnya sudah diharapkan dari orang-orang Ukraina sejujurnya. Juga karena sektor pertahanan Moskow, jika dilihat secara proporsional, jumlah sistemnya lebih banyak daripada sistem yang melindungi koridor Zaporizhia, Kherson, dan Crimea jika digabungkan. Jumlahnya banyak. Ada juga pemborosan di sana, 20 sistem yang melindungi villa milik Putin yang sebenarnya bisa dihemat. Katanya, ayo lakukan pertemuan di villa rahasia, bukan menempati 23 villa. Tidak, lakukan saja untuk menempatinya. Banyak. Kamu sudah memilikinya. Setidaknya kita juga menggunakannya untuk bagian kota lainnya. Tepat sekali. Katakan padaku, apa yang ingin kita tunjukkan dan dari mana kamu ingin memulainya? Jadi tidak, karena kamu sudah menunjukkan studi yang sangat menarik dari Tocini, yang juga saya gunakan dalam artikel saya yang saya unggah di Substack. Saya akan mulai dari situ untuk membicarakan tentang Penzi pada dasarnya. Maksudku, bagaimana kita sampai ke sana. Jadi, kita sudah lihat sebelumnya bahwa tentu saja orang-orang Ukraina telah melakukan kampanye ini di wilayah-wilayah yang diduduki selama kurang lebih 1 tahun. Di koridor menuju Crimea, terutama, yang bertujuan untuk menyerang. Dan sekarang mereka melakukannya dengan sangat efektif. Tapi sebenarnya sudah sejak beberapa waktu lalu, mereka mulai menyerang logistik. Tapi juga bertujuan untuk menyerang pertahanan udara, intinya, yang melindungi koridor itu. Sekarang, banyak dari pertahanan udara itu jelas juga sangat berguna, seperti yang sudah kita katakan, untuk melindungi wilayah Rusia lainnya. Saya, khususnya, berdasarkan juga pada studi yang sudah kalian lihat sebelumnya, tertarik untuk mencoba memahami apakah, seberapa besar, dan sejauh mana hal ini berdampak. Dan sebenarnya, saya sampai pada beberapa kesimpulan yang agak tidak sepenuhnya terduga. Dalam arti, pertama-tama, sebelum saya masuk lebih dalam ke artikel saya ingin menegaskan bahwa tidak mudah untuk meneliti hal ini. Katakanlah, saat perang masih berlangsung, kondisi inventaris pertahanan udara Rusia karena data tentang produksi sangat sulit ditemukan dan sulit dipercaya. Sementara itu, misalnya, kalian pasti ingat, kita juga sudah membicarakannya di sini. Kita bisa menyelidiki produksi pesawat Rusia selama perang dengan beberapa cara. Karena mereka membuat video tentang jet tempur baru yang diproduksi dari pabrik-pabrik. Meskipun di sana juga tidak selalu mereka lakukan. Tapi dari situ dan gambar satelit, kita bisa mendapat gambaran. Bagaimanapun, kita masih bisa membuat perkiraan yang realistis, tapi untuk seluruh jenis pertahanan udara Rusia, itu cukup mustahil. Namun menurut saya, ada katakanlah dua kategori pertahanan udara Rusia di mana kita justru bisa memahami sesuatu, bisa mengetahui bagaimana keadaannya, intinya berapa banyak sistem yang mereka miliki saat ini. Yang pertama, sudah kalian lihat sebelumnya di artikel yang tadi kita bahas, artikel Tocini, di mana di antara berbagai sistem, di antara berbagai serangan yang tercatat pada hampir semua pertahanan udara Rusia, ada perhitungan yang sebenarnya secara spesifik, benar, jika kamu kembali ke tabel awal yang tadi kita lihat, yang menunjukkan penurunan sekitar 300 kira-kira. Itu adalah peluncur dari pertahanan jarak jauh. Kalau tidak salah, coba kita lihat lebih atas lagi. Mari kita lihat. Benar, seharusnya ini dia. Kalau ingatanku tidak salah, dari citra satelit, dari sebuah pendidikan oleh salah satunya, seorang analis di X bernama As22. Saya kira kalian akan menemukannya nanti di catatan artikel ini.
Ini adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan berkat citra satelit, secara khusus mengenai pertahanan jarak jauh Rusia. Jadi S-300 dan S-400 yang tentunya cukup, maksud saya, lebih mudah terlihat dari satelit, karena biasanya ditempatkan di lokasi yang statis. Perhitungan ini menemukan apa? Yaitu sejak awal 2022 hingga sekarang, pada dasarnya ada penurunan sebesar 35% dari yang terlihat oleh satelit. Dan khususnya di sini kita sedang membicarakan peluncur, bukan radar, tapi peluncur. Namun pada dasarnya ada perhitungan, kalau tidak salah, yang serupa juga untuk radar. Jadi tidak banyak perbedaan. Tapi hati-hati, itu tidak berarti bahwa Tidak hanya terfokus pada peluncur, tapi juga pada sistem peringatan, radar, dan sebagainya. Mereka juga mencari, saya memang merujuk pada itu, tepatnya hanya pada hal itu saja. tabel yang kalian lihat. Lalu sebenarnya artikelnya membahas semuanya. Awalnya saya hanya bilang data ini saja, begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh data ini? Jadi di satu sisi kita tidak yakin, dan itu juga dijelaskan dalam artikel, kita tidak yakin bahwa semuanya adalah kerugian. Karena sebagian dari yang tidak kita lihat lagi, itu adalah karena mereka, katakanlah, telah dipindahkan dari posisi tetap yang mereka tempati di awal perang. Pikirkan saja mereka yang ada di timur jauh, yang hari ini tidak terlalu berguna, dan mereka malah dikirim ke wilayah-wilayah yang diduduki, dan di sana lebih sulit untuk menemukannya. Maksudnya, kadang-kadang mereka dikirim misalnya ke posisi di sepanjang perbatasan Rusia, di posisi yang sudah dipersiapkan, mereka tetap di sana, satelit lewat dan menemukannya. Sebaliknya, kadang-kadang mereka yang beroperasi misalnya di wilayah Kursk, atau di wilayah yang diduduki, karena ancaman dari Ukraina jauh lebih kuat. Bahkan sistem jarak jauh pun harus terus bergerak. Ya, itu seperti permainan 3 kartu. Tepat sekali. Jadi kamu juga berpotensi ada persentase kesalahan. Menghitung sistem yang sama 2 kali karena sudah dipindahkan dan kamu tidak menyadarinya. Itu bagus, mungkin jika satelitnya memang sudah lewat di satu sisi dan di sisi lain belum, itu mungkin saja. Tapi intinya, kesimpulan paling dasar yang bisa kita ambil dari pergerakan ini adalah tidak semuanya merupakan kehilangan. Tapi sebagian besar pasti iya. Bisa jadi hampir semuanya, atau setidaknya menurut saya sebagian besar. Lalu bisa dibilang ada bukti pendukung dari prinsip Occam. Dalam arti pada akhirnya aktivitas Ukraina meningkat tajam, jumlah serangan dari Ukraina juga meningkat tajam. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi. Kalian mau bukti tambahan yang mendukung tesis ini? Rusia telah mencoba membeli kembali S-400 dari Turki. Sepertinya mereka juga tidak berhasil melakukannya. Mereka tidak berhasil, omong-omong. Dan bagaimanapun juga, mereka sudah mulai menarik diri sejak lama. Maksud saya, sudah selama tahun 2024 sampai 2025, meskipun Assad cukup berada dalam posisi yang tidak stabil. Banyak dari sistem mereka secara preventif, karena tidak begitu mudah untuk dipindahkan, adalah yang pertama dimuat dan dibawa pergi. Ini sudah memberimu firasat bahwa ada kekurangan, atau memang mereka sudah secara preventif karena mereka bukan orang bodoh. Mereka tidak menunggu sampai kehilangan 35%, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Tentang hal ini, salah satu poin yang sekarang juga muncul dari artikel saya, yang kalau mau bisa kita tampilkan di layar. Menurut saya, ada perbedaan. Intinya adalah bahwa orang Rusia saat ini mengalami kekurangan serius dalam pertahanan udara, tapi tidak terlalu untuk sistem yang bisa kita teliti. Setidaknya terkait yang bisa kita teliti, jadi yang jarak jauh. Dan juga yang sekarang kita lihat ini. Panzer yang merupakan elemen sentral lainnya, meskipun bukan satu-satunya, tapi merupakan elemen yang sangat umum dalam pertahanan udara Rusia. Saya tadi bilang bahwa setidaknya untuk sistem-sistem ini, bukan berarti Ukraina telah menghancurkan seluruh inventaris Rusia sejak awal perang sampai sekarang. Dan mereka juga telah secara signifikan mengurangi jumlahnya, karena produksi Rusia sendiri juga masih terus berjalan. Secara khusus terkait S-300 kita masih ragu karena kita tidak tahu pasti jumlahnya. Kehilangan. Sedangkan untuk Panzer, kita bisa lebih mudah mengetahuinya berkat menara-menara tempat mereka dipasang. Jadi mereka lebih mudah ditemukan. Dan penelitian tentang hal ini yang kemudian didasarkan pada gambar, juga pada pekerjaan Alpe yang bisa kalian temukan di artikel jika tertarik, semuanya selalu didasarkan pada citra satelit. Pada dasarnya yang muncul adalah bahwa kemungkinan besar saat ini Rusia tetap memiliki jumlah Panzer yang lebih banyak dibandingkan awal perang. Bahkan jauh lebih banyak. Ngomong-ngomong, dalam foto yang kalian lihat ini adalah salah satu serangan yang dilakukan oleh Ukraina terhadap pertahanan ini. Dan ini adalah salah satu frame terakhir dari kehidupan Panzer ini. Jadi, saya tadi bilang bahwa meskipun benar serangan Ukraina telah menghancurkan semakin banyak Panzer dalam 1 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir, di koridor menuju Crimea.
Meskipun begitu, tampaknya dari citra satelit, jadi terutama dengan menghitung yang ditempatkan di sekitar Moskow, lalu di Valdai, di lokasi produksi lainnya, di sekitar bandara, dan sebagainya. Ternyata ya hasilnya seperti itu. Jumlahnya jauh lebih besar daripada perkiraan Barat tentang Panzer pada tahun 2022. Seperti yang tercantum misalnya di The Military Balance. Mereka hanya menghitung 116 di awal tahun 2022. Dan jika Anda pikir hari ini di sekitar Moskow saja, kita menemukan setidaknya kalau dihitung secara ketat, 75 ditambah lusinan di tempat-tempat lain. Perkiraannya ada sekitar 200. Di wilayah Rusia, jadi bukan di Ukraina yang diduduki, ditambah lagi yang ada di Ukraina yang diduduki dan beberapa lagi di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina. Kenapa ada perbedaan ini? Karena sekitar 200 itu bisa kita lihat dari satelit. Karena mereka digunakan untuk melindungi infrastruktur tetap. Jadi di Moskow, di menara-menara, di gedung-gedung, di bandara, di samping pabrik-pabrik. Misalnya ada beberapa di dekat pabrik terkenal ala Fuga, yaitu pabrik drone Shahed. Lalu, seperti yang kamu bilang tadi, Mirko, banyak di Valdai. Pokoknya lokasi tetap, jadi biasanya ada di atas menara. Juga karena kalian sudah lihat sendiri kan, mereka membawanya dengan helikopter ke sana, itu tidak bergerak, tidak seperti bisa bergerak sendiri. Mereka menurunkannya dengan helikopter raksasa Soviet ini. Kalau tidak salah, itu Mi-26 kalau saya tidak salah ingat. Dan mereka meletakkannya di atas gedung-gedung, praktisnya di Moskwa. Pada dasarnya, seperti yang bisa kalian pahami, ini satu-satunya cara agar kita bisa menghitungnya saat perang masih berlangsung. Karena mereka tetap berada di sana selama berbulan-bulan di atas menara. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini bukan pekerjaan yang saya lakukan. Maksudnya saya hanya mengumpulkan semua ini. Tapi jika kalian melihat ke sumber-sumbernya dan semuanya, kalian akan menemukan peta-peta di mana para analis, benar, ini adalah yang terbaik yang bisa kalian temukan. Di mana para analis memang meneliti. Gambar-gambar satelit yang sudah saya periksa pada dasarnya, tapi sebagian besar pekerjaannya sudah dilakukan. Kalian bisa melakukannya sendiri, kalian klik, kalian temukan sumber aslinya, ada fotonya, dan jadi kalian bisa memverifikasi ini. Kalian juga bisa pergi ke Google Earth, bahkan sangat menarik untuk pergi ke Google Earth karena Google Earth memungkinkan kalian untuk maju mundur dengan skala waktu. Intinya, kalian bisa melihat gambar satelit yang lama, dan kalian bisa menemukan kapan menara-menara ini didirikan, sistem panzer di atasnya, kapan mereka menambahkannya, dan sampai kapan belum ada. Sebagai contoh, ini adalah fakta yang bisa saya hitung, bahwa pada awal 2023, bayangkan saja, di sekitar Moskow hanya ada 7 di posisi tetap. Karena seperti yang sudah kita ingat sebelumnya, ancaman dari Ukraina terhadap Moskow pada tahun 2023, terutama pada awal 2023, hampir nol. Hari ini ada 75, itu hanya yang bisa kita pastikan. Kemungkinan ada lagi, karena ada beberapa menara yang sedang dibangun. Sekarang mereka punya 3 lingkaran konsentris utama. Sepertinya mereka ingin menambahnya menjadi 7. Ya, ada yang bisa kalian lihat masih embrio di luar Moskow yang sedang dibangun. Dan di peta ini kalian akan menemukannya. Saya sarankan kalian cukup mengaktifkan terjemahan otomatis di browser. Karena saat kalian melihat daftarnya, itu cukup berfungsi dengan baik. Kalian akan menemukan kategori, katakanlah, pertahanan udara. Jadi, tidak hanya ada sistem panzer yang sedang kalian lihat sekarang, sebagian besarnya memang sistem panzer. Tapi juga ada sistem jarak jauh seperti S-300 dan S-400. Menurutmu pada akhir tahun 2025, jadi mengenai sistem-sistem jarak jauh di sekitar Moskow ini, kalau kita bicara sebentar tentang S-300 dan S-400, memang ada banyak di Moskow. Jumlahnya setara dengan total sistem jarak jauh milik sekitar 2/3 negara anggota NATO di Eropa jika digabungkan, seperti Patriot atau SAM-T, supaya kalian bisa memahami skalanya. Bagaimanapun juga, Rusia sangat menjaga dan memusatkan pertahanan untuk melindungi Moskow. Hal ini selain itu membuat sangat luar biasa ketika Ukraina berhasil menembus pertahanan ini seperti yang saya lihat akhir-akhir ini. Dan ini juga menegaskan kebutuhan politik untuk bertahan. Jadi dalam arti tertentu, strategi Ukraina adalah, oke, tempatkan 500 di sini, meskipun harus mengorbankan wilayah lain. Ya, kami benar-benar mendorong keras. Ya, benar di bagian ini. Saya bilang di awal pembahasan ini bahwa menurut saya, dari apa yang bisa saya ketahui, tidak benar kalau mereka sudah kehilangan sistem-sistem itu. Maksud saya, mereka tetap punya lebih banyak sistem ini, mungkin yang jarak pendek. Saya tidak tahu berapa banyak. Tapi saya tidak berpikir mereka punya jauh lebih sedikit yang jarak jauh. tapi kamu tahu, ini pembahasan logis. Kalau saya punya 200, Tapi secara relatif jumlahnya jauh lebih sedikit. Karena kita punya. saya hanya harus menjaga perbatasan. Itu benar. Kalau sekarang saya punya 200, saya harus jenjaga. Sampai ke Kazan. Tepat di sini ada.
Secara paradoks, hari ini mereka mungkin punya lebih banyak daripada sebelumnya, dan hampir pasti jarak pendek lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi secara relatif, katakanlah relatif terhadap ancaman lawan, Rusia hari ini jauh lebih rentan dibandingkan tahun 2022 sampai 2023. Tapi sangat sederhana, karena kalau dulu, seperti yang sudah kita katakan, mereka hanya perlu mempertahankan, mungkin hanya wilayah di perbatasan, dari entah mereka punya beberapa tochka di awal perang, lalu drone-drone pertama yang hanya menyebabkan beberapa lusin ledakan kecil yang terbakar perlahan-lahan mulai datang ke mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi wilayah yang harus dipertahankan memang selalu sedikit membesar, tapi tidak pernah sampai sedalam ini. Hari ini memang rudal sampai ke Kazan, drone sampai ke Cheboksary. Sepertinya itu nama kota terakhir yang saya lihat, yang jaraknya 1000-an kilometer ke dalam wilayah Rusia. Jadi seolah-olah produksi Rusia, yang juga dari segi produksi tampaknya meningkat, atau setidaknya tetap terjaga dari sistem-sistem ini. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menjelaskan kenapa masih ada begitu banyak yang beredar. Maksudnya, kalau orang Ukraina mengunggah video dan foto Panzir yang terkena serangan, kita akui juga bahwa mereka tidak mengunggah semuanya. Artinya, tetap saja ada sistem Panzir yang tidak kita miliki buktinya, tapi sudah rusak karena artileri. Atau intinya, yang belum muncul bukti visualnya. Mereka meminta saya untuk tidak memukul punggung. Maafkan saya tidak akan melakukannya lagi. Intinya, kita akui bahwa tidak semua kerugian bisa terlihat secara nyata. Tapi intinya, jika kita bisa melihat dan menghitung semua sistem itu dari satelit, hari ini berarti pabrik-pabrik Rusia memproduksi beberapa lusin setiap tahunnya, setidaknya. Dan itu juga tidak sesederhana itu, jika kita lihat. Dan di artikel saya, Anda akan menemukannya. Berapa banyak yang mereka produksi tapi gagal? Mereka tidak hanya membela Rusia misalnya ya, dalam tanda kutip. Mereka juga ada di Chechnya, terlibat dalam kekacauan saat pesawat itu ditembak jatuh. Apa itu Zero? Saya lupa. Mereka menembak jatuh sebuah pesawat milik airlines, sepertinya Zero. Dan pada akhirnya juga diakui oleh pihak Rusia. Seingat saya ada permintaan maaf. Putin bilang dia sudah meminta maaf. Dan di sana memang ada sebuah sistem Panzir. Dan soal ini, mereka juga dikerahkan di Suriah. Mungkin ada yang kembali dari Suriah, bisa jadi tidak. Tidak, soal itu saya yang urus. Waktu itu S-300 juga termasuk, diambil dan dibawa pergi. Begitulah, intinya sebenarnya saya tidak sedang memukul meja, ini hal yang ingin saya ungkapkan kepada kalian. Saya tidak tahu kenapa kalian mendengar suara ini mungkin saya terlalu... Saya rasa mikrofonnya terhubung ke meja, jadi ketika kamu bahkan hanya sedikit memukulnya, suaranya jadi seperti tum. Mungkin seperti ini lebih baik. Tolong bantu saya di chat, kalau sudah membaik beri saya tanda. Saya taruh di atas alas mouse mungkin lebih baik, tapi saya benar-benar tidak menyentuh apapun. Lihat, saya bicara seperti ini. Saya tidak menyentuh apapun. Tangan saya terangkat, tidak menyentuh apa-apa. Saya tadi bilang bahwa jadi, dalam beberapa hari ini, terutama dengan serangan-serangan yang kita lihat di Moskow, sebagian setidaknya dari kalangan analis, komentator, lalu para kolaborator yang secara garis besar saya gambarkan sebagai pro-Ukraina. Oke, saya bilang seperti itu, untuk pokoknya, supaya kita saling mengerti, sebenarnya mereka menyebarkan tesis bahwa pada dasarnya pertahanan Rusia sama sekali tidak berfungsi. Jumlahnya sedikit, pokoknya itu palsu, tidak efektif, dan seterusnya. Menurut saya, sebenarnya keadaannya jauh lebih, maksud saya, lebih realistis dan bernuansa dalam arti itu. Pertama-tama perlu dipertimbangkan apakah pertahanan Rusia, seperti yang dikatakan banyak orang, bukan hanya sedikit, tapi banyak yang berpendapat, benar-benar tidak efektif sama sekali atau bagaimana? Kalau memang begitu, serangan-serangan ke Moskow ini pasti sudah kita lihat sejak beberapa waktu lalu. Karena memang benar bahwa di tahun-tahun awal mereka belum punya jangkauan. Tapi sudah sekitar setahun ini, Ukraina sudah punya jangkauan itu dan tetap saja Moskow. Sampai, tolong koreksi kalau saya salah Mirko, sampai sekitar sebulan yang lalu, serangan besar yang benar-benar berhasil itu sangat sedikit. Beberapa kali ada yang berhasil lewat. Sepertinya kamu sedang mute, Mirko. Bukan di lingkaran pertahanan besar. Dan kita juga harus mempertimbangkan bahwa serangan ke kilang itu sebenarnya berada di garis batas pertahanan. Itu ada di area ini, di sini. Dan sejujurnya, mengingat berapa banyak drone yang berhasil lewat dalam serangan di Ukraina, bayangkan saja bahwa Ukraina meluncurkan 300 drone. Selalu terlihat spektakuler ketika ibu kota terkena serangan, tapi jumlah hantamannya hanya 5, 6, 7, 9. Kita sedang membicarakan persentase yang sangat mirip antara Ukraina dan Rusia dalam hal intersepsi drone. Keduanya jauh di atas 90% dari kedua belah pihak.
Ya, memang hari ini saya benar-benar menghitungnya. Saya mencoba melakukannya. Begitu. Pada serangan besar yang terjadi pada tanggal 18, praktis beberapa hari yang lalu, dan yang tidak diragukan lagi berhasil, itu sudah jelas. Sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dalam arti, luar biasa. Karena sampai beberapa waktu lalu kita tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak pernah berhasil menembus pertahanan seperti itu. Tapi di sisi lain, perhatikan baik-baik, ini adalah elemennya. Maksud saya, jika Anda melihat banyak sekali video yang muncul tentang serangan ke kilang itu, dan jika Anda mencoba menyelidiki, sesuatu yang agak lebih rumit yang sudah saya coba lakukan. Berapa banyak drone yang diluncurkan Ukraina ke Moskow menuju Moskow? Bagaimana cara menyelidikinya? Ini? Sayangnya hanya ada satu sumber, yaitu dari, katakanlah, Kementerian Pertahanan Rusia atau Gubernur Wilayah Rusia. Jadi menurut mereka, memang malam ini sejumlah drone Ukraina melintas di atas wilayah tersebut. Atau C, misalnya wali kota Moskwa yang mengatakan bahwa dalam serangan ini, 194 atau 196 drone, saya lupa, menyerang Moskwa. Dan disitulah drone-drone itu dicegat. Jadi satu-satunya data yang kita miliki tentang jumlahnya bisa kita simpulkan dari sini. Maksudnya, orang Rusia pertama-tama hanya mengungkapkan apa yang menurut mereka adalah intersepsi. Mereka tidak seperti orang Ukraina. Kalian pasti ingat orang Ukraina karena kalian selalu membicarakannya. Buletin dari Angkatan Udara Ukraina membedakan antara senjata yang diluncurkan oleh Rusia dan yang berhasil dicegat. Orang Rusia melakukan sesuatu yang agak-agak lebih aneh. Mereka bilang, hanya malam ini kami telah mencegat 300 drone. Berapa banyak yang mereka luncurkan? Aku tahu. Kenapa? Eduardo, ya sudah. Tapi kamu juga paham kan? Kalau kamu bilang begitu, orang jadi nggak punya ukuran. Bilangnya, wah iya. Lalu mungkin ada 100 lagi yang lolos. Katakanlah 100, mungkin itu bukan hasil yang bagus. Ya, tapi aku nggak pernah bilang. Aku nggak pernah bilang. Tapi itu teknik. Aku bilang bagian suksesnya. Dan aku nggak kasih ukuran supaya kamu nggak bisa bilang, tunggu, biar aku hitung dulu. Kalau itu berjalan baik atau buruk, yang lain harus dikatakan. Itu memang alasannya. Tidak ada masalah dengan sistem. Mereka tidak dirancang untuk drone. Mereka dirancang untuk pertahanan titik. Dalam beberapa kasus dengan jangkauan yang cukup pendek. 20 km dan semacamnya, yang pada saat itu tidak mencakup drone. Seperti apa? Memang, kita akan melihat bahwa mereka memiliki banyak keterbatasan. Tutup besar yang terkenal itu, yang pernah kita bahas di siaran langsung. Secara paradoks bukanlah drone Ukraina, kita punya itu. Itu mungkin adalah rudal Rusia, menurut penelitian Carlo. Saya pasang klipnya, jadi nanti saya juga bisa menjelaskan keterbatasan alat ini. Saya pergi ke sana. Di sini kalian bisa lihat kameranya fokus pada drone. Tapi sebenarnya sekarang akan muncul garis merah. Perhatikan baik-baik sekarang. Sial, aku merekam sebuah ledakan. Lihat sini, lihat. Ya Tuhan. Ya. Jelas, itu bukan drone A. Selain itu, saya bilang, menurut saya itu adalah sebuah. Itu adalah Manpads, yaitu rudal panggul. Bisa jadi Igla atau versi terbarunya yang disebut Verba, bisa juga Pansir. Jadi, di semua video yang kita lihat beberapa hari ini tentang serangan ini, pada dasarnya ada dua jenis aksi dari berbagai intersepsi yang kalian lihat dengan jejak asap itu. Entah itu roket, rudal dari Pansir, atau rudal yang bisa dipanggul di bahu. Itu adalah dua jenis yang benar-benar kita lihat digunakan. Ada satu hal menarik, seperti yang kamu bilang, seringkali orang Chechnya yang menggunakan Manpads. Ya, kita tidak melihatnya selama serangan-serangan ini, terutama pasukan bersenjata Rusia. Nah, Manpads. Kita telah melihatnya selama serangan-serangan ini. Pertama-tama, pasukan bersenjata Rusia terutama menggunakannya dalam pertahanan Moskow. Banyak tim, baik yang bersifat improvisasi maupun tidak, lalu juga tim-tim kecil yang terdiri dari pria-pria dengan rudal panggul. Seperti yang Anda lihat, mereka terutama ditempatkan di sepanjang jalan tol. Kemudian jalan-jalan yang mengelilingi Moskow dan yang pada dasarnya berada di depan kilang minyak. Dan dari beberapa video yang telah kita lihat, jalan tol, jalan-jalan yang mengelilingi Moskow dan yang pada dasarnya berada di depan kilang minyak. Dan dari beberapa video kemudian terlihat ledakan dari tim-tim ini.
Tampaknya mereka terdiri dari unit-unit Czechnya yang kemungkinan memang ada orang-orang Czechnya di sana. Sejauh yang saya tahu, cukup banyak jumlahnya di Garda Nasional. Itu adalah salah satu tugas unit Garda Nasional. Jadi mungkin saja mereka. Dan selain itu, dua kata tentang upaya untuk bertahan dengan senjata-senjata ini memang bukan yang paling cocok, tapi tetap saja masuk akal untuk menggunakannya. Nah, ini adalah rudal panggul yang lahir pada masa Perang Dingin dengan analog Stinger Barat yang diciptakan untuk menembak jatuh helikopter atau pokoknya pesawat terbang di ketinggian rendah. Semuanya pada dasarnya memiliki kesamaan, kecuali beberapa kasus yang sangat jarang yang menggunakan radar, semuanya memiliki sistem pemandu yang sama. Dengan inframerah, jadi pada dasarnya mencari panas, yang membuatnya dan masih membuatnya sangat efektif melawan helikopter dan pesawat tempur. Bahkan sampai sekarang, Hampir tidak ada yang terbang, yang dibandingkan pada dasarnya hanya jejak panasnya, dan selebihnya kondisinya ideal. Di sini, ya, katakanlah ada serangkaian tindakan penanggulangan, tetapi bahkan pada rudal-rudal ini sendiri telah dikembangkan kontra penanggulangan. Jadi ini adalah duel yang terus berlanjut. Masalahnya adalah jika harus menembak jatuh drone yang digunakan oleh Ukraina dalam kasus ini adalah drone yang sangat sederhana. Mereka menggunakan mesin piston terbuat dari serat karbon, kayu, pokoknya dibuat dari bahan yang tidak mahal, ukurannya relatif kecil, dan juga cukup tahan banting. Seperti yang kita perhatikan, mereka tidak langsung jatuh ketika terkena peluru. Dan terutama dengan mesin itu, mereka tidak memiliki jejak panas yang besar. Jadi itu saja sudah menjadi masalah besar melawan jenis senjata seperti ini. Nah, memang dari video-video itu banyak yang sudah kami cantumkan di sumber. Kalian bisa melihat cukup banyak peluncuran seperti ini. Peluncuran-peluncuran yang kalian lihat itu, selain itu, terjadi di tengah-tengah penduduk Moskwa yang sangat tertarik dengan serangan-serangan ini. Hal lain yang sangat menarik, bahkan bisa dibilang hampir lucu, mereka melihat orang-orang bersenang-senang, benar-benar terhibur. seolah-olah mereka sedang menonton pertandingan sepak bola. Selain itu, saya tambahkan, ada satu catatan lagi. Menurut saya, hampir merupakan sebuah keajaiban bahwa mungkin tidak ada satupun nyawa yang hilang. Seingat saya, ada banyak yang terluka, tapi tidak ada korban jiwa, atau setidaknya tidak ada korban massal. Saya yakin akan hal itu, karena selama hari-hari itu, banyak benda yang jatuh dan banyak yang berhasil dicegat. Beberapa dicegat di tengah jalan, atau ada juga yang menabrak bangunan. Bisa saja kejadiannya jauh lebih buruk dan bisa saja jauh lebih buruk. Untuk menutup apa yang saya katakan sebelumnya, terutama karena sepertinya memang tidak terjadi. Intinya, tidak ada alarm udara yang dibunyikan dan tidak ada perintah kepada masyarakat untuk tetap di dalam rumah atau pergi ke tempat perlindungan. Maksud saya beberapa dari video ini. Atau dengan orang-orang Czechnya yang meluncurkan kelompok. Judul-judulnya hanya untuk menampilkan wilayah sebagai korban, langsung muncul. Tepat, ini sepertinya memang salah satu kasus di mana saya terlewat. Saya sedang tidak fokus, jadi saya kehilangan momen itu. Mari kita lihat, benar. Tapi ini juga bisa saja, tidak pasti, terlihat peluncurannya. Tidak, ya, pada akhirnya terlihat seperti manpads. Bisa juga, maksud saya, karena lintasannya sudah cukup tinggi, bisa saja itu Panzer. Nanti kita lihat lagi. Ada satu kasus di thread yang sudah saya kirimkan ke kamu, di mana satu-satunya kasus dan nanti akan saya tunjukkan caranya, kita benar-benar bisa memastikan bahwa roket itu milik Panzer. Untuk menutup pembahasan yang tadi saya sampaikan, sepertinya tidak ada alarm udara yang dikeluarkan yang memaksa penduduk untuk berlindung di tempat aman. Dan bahkan saat melihat peluncuran rudal yang bisa dipanggul itu, kalian bahkan bisa melihat tentara Rusia yang mencoba menghentikan mobil-mobil. Agar tentara yang harus membidikan senjata yang bisa dipanggul itu punya waktu untuk melakukannya. Dengan orang-orang, dengan warga Moskow yang harus pergi bekerja dan tidak punya waktu untuk berhenti, ada sesuatu yang terasa tidak nyata, bahkan jalanannya pun tidak ditutup. Fatih, mereka hanya membuat sedikit, mereka menaruh beberapa kerucut dan membuat orang-orang berputar di sekitarnya. Dengan semua risiko, tentu saja kami di sini tersenyum. Tapi kalian bisa membayangkan, nah foto ini persis seperti yang saya maksud. Jadi kalau kita bisa melakukan zoom dengan baik pada rudal pencegat yang sedang terbang. Saya tadi sedikit mencoba mencari tahu mana saja yang ada di video dan foto. Kasus Panzer dan kasus manpads. Juga karena ada seluruh diskusi tentang Panzer, katanya tidak berfungsi, jadi saya ingin mencari tahu lebih dalam. Dan untuk saat ini satu-satunya kasus yang saya cukup yakin bahwa itu adalah Panzer. Karena kalau kalian perhatikan baik-baik, roket yang terbang itu, petunjuk utamanya adalah kalian bisa melihat ada dua tahap. Jadi ada bagian hitam di belakang yang besar dan ada bagian yang lebih kecil menempel di depan. Itu adalah pencegat Panzer pada tahap awal penerbangan. Mereka punya dua tahap. Setelah beberapa saat, bagian belakangnya akan terlepas.
Ini mungkin sepertinya ini adalah Panzer yang belum mencapai saat untuk terlepas. Selain itu, saya sudah melakukan perbandingan. Saya membandingkan piksel foto itu dengan piksel drone Ukraina yang seharusnya adalah FP1 kalau saya tidak salah. Yang ini ukurannya cukup dikenal karena sudah banyak sekali foto FP1 yang diambil. Dari segi panjang, tampaknya cocok dengan sebuah Panzer yang jauh lebih panjang dari Igla. Jadi dalam kasus ini kita bisa cukup yakin, meskipun tidak ada ya foto dengan kualitas seperti ini. Jika kalian ingin mencoba bersenang-senang untuk memahami apakah itu Panzer atau rudal yang bisa dipanggul, hanya ada dua. Benar, seharusnya itu adalah drone yang di sebelah kanan dalam kasus ini, yang sangat mirip dengan IUT yang ada di sebelah kiri. Saya bilang, jika kalian ingin mencoba bersenang-senang untuk memahami jenis pencegat apa yang ada di video-video ini. Pada umumnya, Mampets memiliki jejak asap khas yang sangat bergerigi, dan mereka cenderung terbang dengan pola yang cukup tidak teratur. Karena Mampets berbelok, benar, mereka berbelok dan mengikuti targetnya. Mereka hanya punya satu permukaan, biasanya yang bermanuver secara terbatas. Jadi, mereka harus berputar pada dirinya sendiri dan berbelok dengan cara yang cukup aneh. Kalau kalian melihatnya dalam gerakan lambat, seperti itu. Sedangkan pencegat, seperti milik Panzer, terbang dengan cara yang jauh lebih, katakanlah pertama-tama menurut saya juga lebih cepat, tapi yang paling penting lebih stabil. Dan dengan kondisi angin yang sama, mereka meninggalkan jejak yang sedikit lebih lurus, sedikit lebih langsung seperti itu. Selain itu, jika Anda melihat interceptor ini berangkat dari posisi yang lebih tinggi, jika dari menara, hampir selalu itu adalah Panzer yang ditempatkan di menara. Jika dari puncak gedung memang agak meragukan, karena kadang-kadang juga rudal panggul diluncurkan dari puncak gedung, tapi kalau Anda melihat mereka benar-benar berangkat dari jalanan, dari posisi yang sangat tidak dipersiapkan, benar, di situ sangat mungkin itu adalah rudal panggul. Karena kecuali orang Rusia benar-benar berlari membawa Panzer ke sana pada saat itu juga, di posisi yang dadakan, itu sangat kecil kemungkinannya. Sebaliknya, sangat mungkin mereka mengirimkan satu tim ke sana dengan sebuah pick-up berisi 2 orang dengan 4 Igla di bagasi untuk memberikan dukungan mereka. Begitu. Perhitungkan juga bahwa drone-drone ini terbang sangat dekat dengan gedung-gedung. Jadi bahkan sekarang ketika mereka menempatkan Panzer di atas gedung, Panzer itu mungkin saja tidak melihatnya. Karena di bawahnya, sama sekali tidak. Itu ada di bawah dan lihat ini misalnya. Maksudnya itu 10 meter di atas gedung. Untuk memberi gambaran, jadi secara paradoks, ini... Omong-omong, seharusnya ini adalah salah satu drone dari model baru Ukraina yang jauh lebih cepat. Seperti yang kalian lihat. Saya juga melihat drone, saya melihat drone bermesin jet. Ya, dari beberapa jenis, oke. Karena itu selalu sangat lucu. Kita sudah kembali ke titik awal. Apa itu drone bermesin jet? Itu adalah misil. Kenapa kita menyebutnya drone bermesin jet? Saya sendiri tidak pernah mengerti. Karena sekarang kita sudah terbiasa. Evolusinya malah mundur. Dan drone itu sudah menjadi... Suatu hari nanti kita akan menyebut tank sebagai drone berawak. Pada akhirnya mungkin. Atau sesuatu seperti itu. Karena sekarang ada kecenderungan untuk menyebut semuanya drone, kan? Kalau dipikir-pikir, kadang itu seperti rudal jelajah kecil. Ya, dan mereka menyebutnya drone rudal atau drone jet, saya sudah lihat, itu memang rudal. Maksud saya, kita juga bisa menggunakan istilah-istilah ini. Nah, ini adalah kasus lain. Ini adalah drone, seperti Shed, yang juga telah dikembangkan oleh Ukraina. Drone yang pada dasarnya mirip dengan Shed, jadi itu adalah yang paling banyak digunakan dalam serangan-serangan ini. Itulah dua yang pertama yang kita lihat di infografis kecil itu. Yang itu, atau katakanlah, ada yang berawak dan ada yang tanpa awak. Dari apa yang saya ketahui. Ngomong-ngomong, kemarin lusa saya makan malam dengan seseorang yang bertempur di Ukraina. Sedikit bocoran patch baru. Bisa dibilang tidak. Patch baru. Sebagian drone yang mereka luncurkan di Ukraina itu untuk saturasi. Yang lebih mendekati target, kebetulan, itu tipe yang baru. Atau bisa juga yang ini, semacam rudal jelajah mini yang lebih klasik. Itu sangat berguna untuk menyaturasi pertahanan. Juga lebih murah untuk digunakan. Maksudnya pada dasarnya mereka terbuat dari kayu lapis ya. Bahan plastik, benar-benar barang yang sangat murah. Karena itu wajar jika di kedua sisi 90% drone berhasil dicegat. Karena dari 500 drone, setidaknya 450 memang untuk dikorbankan.
Kamu sudah tahu mereka akan hancur, semuanya akan dicegat. Memang digunakan untuk menjenuhkan area tersebut. Hal ini. Ngomong-ngomong, baik Ukraina maupun Rusia juga menggunakan cukup banyak drone yang memang khusus sebagai umpan. Bahkan sepertinya tidak memiliki hulu ledak dan hanya terbang saja untuk... Jadi ada semacam bola Lüneburg yang bahkan berfungsi untuk memantulkan sinyal, sehingga tampak lebih besar. Lebih besar dari yang sebenarnya. Singkatnya, ada banyak yang hanya berperan seperti itu, jadi sangat wajar jika banyak yang hilang. Dan dalam semua ini, ya seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, pertahanan yang digunakan oleh orang Rusia, tapi sebenarnya itu ada di seluruh dunia. Jadi hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Singkatnya, bahwa itu hanya karena pertahanan mereka yang lemah atau semacamnya. Maksud saya, mungkin serangan seperti itu diluncurkan ke ibu kota Eropa manapun. Kita akan melihat lebih banyak lagi di Roma. Misalnya, tapi angkanya 490 dari 500, karena 10 jatuh dengan sendirinya. Maksud saya, apa yang ingin kamu cegat? Tapi bahkan jika kita benar-benar memusatkan semua sistem yang ada, intinya, bahkan jika kita menempatkan semuanya di sana dan bersiap-siap, mungkin akan ada lebih banyak yang lolos. Karena jelas, orang Rusia punya sedikit lebih banyak, mereka sudah mempersiapkan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, hati-hati. Masalahnya adalah, seperti yang sudah kita katakan, ini adalah kategori senjata, terutama efektif dari segi biaya dan jumlah, yang sulit untuk dilawan secara efektif. Dengan sistem-sistem itu yang lahir, yang semuanya merupakan turunan dari sistem-sistem perang dingin, jadi pesawat, helikopter kadang-kadang sebagai lawan, dan kemudian perlahan-lahan mereka juga menjadi lawan. Misil-misil itu sendiri, atau bahkan misil balistik misalnya. Jadi, secara paradoks, pertahanan Rusia di Moskow mungkin cukup tangguh terhadap misalnya senjata balistik yang tidak terlalu canggih. Tetapi lebih kesulitan menghadapi gelombang drone yang diluncurkan ke arah mereka. Ya, sekedar contoh. Kalau mereka mengirimkan 50 F-16, mungkin hanya sedikit yang akan kembali. Itu sudah pasti. Saya hampir tidak ragu. Maksudnya 50 F-16. Kalau mereka berangkat dari perbatasan Ukraina dan mencoba sampai ke Moskow, hampir pasti tidak ada yang lolos. Tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai ke Moskow. Mereka mungkin bisa mencoba terbang sangat rendah, tapi pada titik itu lebih baik kirim drone saja. Lalu kalau mereka sampai di sana, apa yang akan mereka lakukan? Mereka hanya akan berusaha bertahan hidup sampai bisa kembali. Jadi ya, memang itu maksudnya. Maksud saya, melawan ancaman-ancaman seperti ini, katakanlah yang sudah lama. Sistem-sistem ini masih sangat tangguh. Memang, kedua angkatan udara seperti yang sudah kita bicarakan beberapa kali dalam perang ini, bahkan tidak bisa menembus jauh ke wilayah musuh. Kita belum memahaminya. Ukraina, meskipun memiliki sistem-sistem lama, adalah negara dengan jumlah sistem pertahanan udara terbanyak di Eropa. Ya, Ukraina sama sekali bukan bisa dibilang negara yang lemah. Dari sudut pandang ini, harus dikatakan juga bahwa Eropa sendiri sangat lemah dalam kategori itu. Tapi Ukraina juga selain itu memiliki sistem-sistem yang terbaik. Bisa dibilang dari Uni Soviet terakhir, jadi tentu saja sudah berlalu beberapa tahun. Tapi sistem-sistem itu bukan seperti yang dimiliki Irak. Ya, bukan berarti F-16 itu pesawat muda juga. Itu juga, saya sudah bilang. Kita tidak bertemu lagi untuk menulis atau bermain. Mereka sudah berumur 40-50 tahun. Kalau kamu ambil sistem lama, ya kurang lebih seperti itu. Bahkan mungkin sistem-sistem terbaru. Apa itu S-300P? Itu bahkan lebih muda dari beberapa F-16. Ya, bukan untuk kalian S-300. Jadi, yang dimiliki Ukraina sebenarnya dari tahun 80-an. Tapi bagaimanapun juga, F-16 pertama bahkan lebih tua. Jadi mungkin saja yang mereka berikan hari ini juga dari tahun 80-an. Sementara S-300 yang masih digunakan oleh Rusia misalnya adalah dari tahun 90-an awal 2000-an itu paling banter. Dan sekarang kita belum membahas satu faktor terakhir yang sangat penting, yaitu konsumsi amunisi. Jadi ada juga teori di sini yang mengatakan bahwa Rusia kesulitan menghadapi serangan-serangan ini karena mereka kekurangan amunisi. Tentang hal ini sebenarnya saya sama sekali tidak tahu. Maksudnya saya tidak pernah menemukan cara apapun tentu saja untuk mencoba menyimpulkan data ini. Tentang hal ini, saya meragukannya dari sudut pandang logis. Pertama, Rusia cenderung memproduksi secara berlebihan, bahkan menimbun amunisi lama yang sebenarnya tidak bijak untuk dilakukan, bukan? Sebelum menggunakannya, maksud saya, mereka akan menggunakan kembali barang-barang lama. Kedua, bukan berarti sistem pertahanan Rusia sudah pernah benar-benar ditekan sebelumnya. Pada dasarnya, baru tahun terakhir inilah terjadi. Nah, maksud saya, dan coba perhitungkan, bahwa itu adalah sesuatu. Pantsir, Buk, dan sebagainya.
Mereka telah mengumpulkan sistem-sistem ini selama puluhan tahun dan mereka cenderung berlebihan. Mengenai amunisi, menurut saya teori-teori tersebut sangat tidak masuk akal dalam hal ini. Selain itu, hampir semua sistem Rusia kompatibel, bahkan tetap kompatibel dengan model amunisi lama. Jadi misalnya, ada S-400 dengan rudal versi terbaru yang jaraknya bisa mencapai 250 km dan sebagainya. Dan mungkin mereka hanya membuat sedikit setiap tahunnya. Tapi kemudian, apakah benar S-400 yang sama sebagai satu unit juga bisa meluncurkan pencegat lama yang diproduksi pada tahun 90-an? Apakah mereka bisa menjangkau lebih dekat? Tapi kalau kamu harus menembak jatuh sebuah drone, Katakanlah kamu tidak membuang amunisi yang harganya sangat mahal. atau bahkan seperti yang sudah kita lihat, seringkali mereka juga meluncurkan beberapa pencegat lama ini sebagai senjata udara ke darat dengan S-300. Seringkali, jadi tentu saja saya tidak bisa mengetahuinya. Tapi seperti yang kamu bilang, Mirko, ada beberapa hal yang membuat kita cenderung berkata, ini sepertinya agak... Sejujurnya, ini bisa saya pastikan, saya berani bertaruh, itu tidak masuk akal. Yang satunya hebat juga. Jika kamu juga mempertimbangkan bahwa banyak dari sistem-sistem ini sudah kita lihat, dan terutama yang jarak pendek, tampaknya jumlah unitnya memang bertambah. Sulit untuk membayangkan bahwa sudah ada kekurangan kritis amunisi untuk sistem-sistem itu. Seperti untuk Panzer, yang mereka lakukan adalah terus memproduksi sistem lain tanpa memiliki amunisi yang cukup, itu juga akan menjadi masalah. Juga harus dikatakan bahwa tidak mudah memasok Panzer di atas gedung. Tapi itu masalah yang membuat saya penasaran bagaimana caranya. Karena saya sudah melihat beberapa video ini dan saya tidak melihat mereka membawa banyak peti amunisi atau hal-hal seperti itu bersama Panzer. Jadi saya tidak tahu berapa banyak isi ulang yang mereka miliki di atas sana. Dan harus juga dikatakan bahwa serangan drone benar-benar menghabiskan banyak amunisi, sangat banyak. Maksud saya, kalian bisa menganggap semua amunisi yang dimuat akan habis dalam waktu 1 menit. Tapi selain itu, ini juga masalah yang dihadapi oleh orang Ukraina. Nah, mari kita buat perbandingan dengan Ukraina juga, karena kita tadi hanya membicarakan Rusia sepanjang waktu. Dalam serangan terakhir yang dilakukan oleh Rusia, yang jumlahnya hampir lebih dari 80 rudal, tingkat intersepsi Ukraina sangat rendah. Hanya sekitar 7 dari 79 atau 78, sekitar segitu. Jadi kita bicara tentang tingkat intersepsi sekitar 10%. Kenapa? Karena sebagian besar rudal itu adalah rudal balistik. Dan masalah ini sangat besar. Menurut saya, ini juga masalah yang sedang diantisipasi oleh Rusia. Saya melihat para blogger militer mengatakan, lihat, sekarang mereka meluncurkan drone, tapi sebentar lagi mereka juga akan mulai menggunakan rudal balistik. Dan ini benar-benar akan menjadi masalah, karena mencegat yang seperti itu akan menjadi sangat sulit. Kamu pada dasarnya punya masalah yang sama seperti yang dialami orang Ukraina. Bukan kebetulan mereka mencoba membuat Patriot sendiri di dalam negeri. Dan sejujurnya itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan mudah. Saya tidak bisa memberitahu kalian siapa, tapi saya pernah menerima beberapa video bahkan secara pribadi tentang peluncuran Patriot di Kiev dari seseorang yang berada dekat dengan posisinya. Dan sejujurnya hampir semua intersepsinya gagal. Itu memang masa ketika mereka diserang dengan Oreshnik dan sebagainya. Dan ada kekurangan besar amunisi. Saya rasa orang Ukraina belum siap dengan pengembangannya. Flamingo dan sebagainya hampir tidak terlihat. Mereka sedang mengembangkan hal lain di belakang Flamingo. Seperti yang sudah saya katakan 7-8 bulan lalu. Itu lebih merupakan gimmick iklan. Karena itu memang sangat kasar. Dan sementara itu mereka sedang melemahkan, mengulur waktu, dan melemahkan sistem pertahanan Rusia. Tapi kalau memang begitu, fase berikutnya adalah rudal balistik buatan sendiri. Mungkin dengan jangkauan yang lebih baik. Tapi itu akan menimbulkan banyak masalah, karena aku sudah membawamu ke kondisi di mana sistem pertahananmu sudah tidak berada pada kapasitas maksimal dan amunisi, dan biasanya serangan-serangan ini selalu didahului oleh serangan drone. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rusia. Jadi, kalau kita mau berspekulasi tentang langkah selanjutnya dari evolusi Rusia ini, saya sudah melakukannya 2 bulan yang lalu. Artinya, kamu menciptakan keadaan darurat di koridor, membuat sistem pertahanan Rusia menjadi terlalu terbebani, mulai menyerang ibu kota yang harus mereka pertahankan, sehingga mereka harus menempatkan sistem lain di sana. Langkah berikutnya itu tak terhindarkan. Kalau kamu benar-benar ingin membuat kerusakan, karena pada akhirnya, mari kita akui, akan ada serangan di kilang minyak, terlihat ada sedikit api, dan sebagainya.
Itu bukan kerusakan yang bisa mengubah jalannya perang. Dampak politiknya, menurut saya, untuk citra Rusia, baik di dalam maupun di luar negeri, jauh lebih besar daripada kerusakan fisik yang ditimbulkan. Karena bagaimanapun juga, kerusakan yang ditimbulkan drone itu potensinya sangat kecil. Kalau kamu benar-benar ingin mulai membuat kerusakan, kamu butuh sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat untuk bisa benar-benar membuat kerusakan. Dan yang jauh lebih besar itu masih belum ada. Tapi dari yang saya tahu, itu akan segera datang. Setelah itu saya angkat tangan. Maksud saya bukan berarti saya mengharapkan skenario seperti ini. Karena dua negara yang saling menembakkan rudal balistik menengah seperti ini, di sini eskalasi yang sama benar-benar sudah di depan pintu. Dan saya rasa eskalasi juga memang itulah yang sedang mereka cari. Untuk melihat apakah mungkin mereka bisa melibatkan aktor eksternal. Atau menurut saya, ini teori saya sendiri, menurut saya orang-orang Ukraina sedang berusaha membawa perang secara harfiah. Apa itu operasi khusus di jantung Rusia pada saat yang pasti penuh kesulitan? Nabiullina yang mengelola bank dan sebagainya, belakangan ini sedang sakit. Lalu kita lihat apakah dia kembali, apakah dia melakukan sesuatu, dan sebagainya. Karena inilah saatnya untuk menekan. Ini adalah musim dingin berikutnya. Bagi orang Ukraina akan menjadi masalah untuk menghadapi serangan terhadap sistem energi. Jadi seperti yang kita katakan di awal, buatlah agar Rusia menghabiskan sebanyak mungkin misil mereka. Karena mereka harus merespons, karena ada permintaan di dalam negeri untuk merespons dengan keras. Sekarang lebih baik kamu melakukannya. Karena mereka tidak punya produksi misil yang sangat banyak, setidaknya tidak untuk kembali ke tingkat 100 misil setiap 2 hari. Jika mereka menggunakannya sekarang untuk merespons, karena mereka harus merespons, kemungkinan besar mereka tidak akan punya lagi. Untuk kampanye besar di musim dingin, ini seperti taruhan segalanya. Dalam arti tertentu, Ya, kalau dilihat dari sudut pandang ini, memang masuk akal. Dan kamu sudah bicara. sebentar, juga tentang flamingo. Saya teringat, kalian pasti ingat beberapa minggu lalu ada serangan dengan flamingo yang cukup terkenal ke sebuah pabrik di Rusia yang membuat flamingo kembali populer. Ya, tapi itu serangan ke target yang sangat terisolasi. Ya, memang mereka melakukannya, dan itu adalah operasi. Itu banyak bicara tentang rudal-rudal ini. Saya melihat di media sosial dan bahkan saya membuat sebuah tweet tentang ini di media, bahkan di surat kabar Italia. Jadi mereka memang memiliki efek media seperti ini, baik karena namanya maupun karena pada suatu titik rudal-rudal itu diberi warna dan juga karena faktanya mereka seperti hadiah, rudal jelajah. Menurut orang Ukraina, selain itu diproduksi dalam jumlah yang sangat besar menurut mereka. Tapi saya katakan, Lihat, karena saya sudah melakukan riset, mengambil semua kutipan dari pihak Ukraina. Mereka sudah menyatakan pada bulan September atau Oktober tahun lalu bahwa 120 rudal per bulan. Coba hitung sendiri. Sudah 9 bulan berlalu dan mereka seharusnya sudah menembakkan 1.000, 1.200, 1.400 dari rudal flamingo ini. Serangan-serangannya bisa dihitung dengan jari di 2 tangan, bahkan tangan buntung. sebelum yang terakhir kalau tidak salah saya sudah melihatnya. Analisisnya sangat menarik omong-omong dari sebuah situs Ukraina yang benar-benar marah terhadap hal ini. Dan kalian lihat ya. Jadi ada banyak kritik, tapi saya juga, bahkan para presiden, bilang, maaf, kalian bilang 100, 120 per bulan. Kita sudah 80 pada Agustus tahun lalu. Coba kita hitung, di mana sisanya? Sama saja. Masalahnya sejak perang dimulai. 2 Kementerian Pertahanan mulai bilang kita jatuhkan 20 per hari. Mungkin cuma sebulan, entahlah. Pada akhirnya mereka percaya saja. Lalu bulan-bulan berlalu dan seseorang mulai bertanya-tanya, seperti analis itu. Tapi saya juga sudah mengeceknya, seperti yang dilakukan Mirko, seperti yang bisa kalian semua lakukan. Pergilah lihat, cari sendiri kasus-kasus yang selalu dipublikasikan, tentu saja, tentang serangan dengan flamingo. Lihat berapa banyak flamingo yang berhasil, karena selain itu, mereka punya muatan peledak yang cukup besar. Biasanya setelah kejadian, langsung keluar gambar satelitnya. Akan muncul sesuatu. Sekarang saya memperkirakan secara kasar ada sekitar selusin, tapi mungkin saya bahkan terlalu optimis. Sekitar selusin flamingo yang berhasil mengenai target. 22.030 yang katanya berhasil dicegat, dan sisanya.
Atau orang Rusia mencegat 99,9999% dari ratusan flamingo, menurut saya ini bukan kemenangan besar bagi Ukraina, atau kemungkinan besar mereka tidak bisa menciptakan ekologi. Bagaimana menurutmu? Dari apa yang dikatakan sumber-sumber terpercaya kepada saya, bahkan saat itu mereka bilang, lihat, itu cuma propaganda besar-besaran. Kami sadar bahwa mereka sangat tertinggal, maksudnya dalam hal boce. Mereka tidak kemana-mana. Akhirnya lahir juga kami melakukannya agak asal-asalan, hanya untuk mencoba melakukan sesuatu. Sebenarnya itu memberi kami dorongan baru, ide-ide baru dan sebagainya, untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, dan perbedaan itu adalah apa yang sedang mereka hasilkan, uji coba dan sebagainya. Tapi katanya, sekarang kami sudah memproduksinya, ada 50-200 kami menggunakannya. Ya, tentu saja. Tapi selain itu, satu-satunya keunggulan dari senjata itu, maksud saya, itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Menurut saya, maksud saya, flamingo itu apa? Berlawanan dengan apa yang banyak orang pikirkan tentang, media tradisional, yang justru lebih sering saya baca. Itu bukan senjata canggih, berteknologi tinggi. Itu benar-benar rudal yang sangat sederhana, dibuat secara dadakan. Besar, agak lambat, subsonik, dibuat dengan mesin-mesin pesawat latih yang mereka beli di seluruh Eropa. Jadi sebenarnya ini ide yang jenius, maksudnya ekonomis. Ya, benar. Maksud saya ini seperti KPK. Benar-benar seperti KPK sebuah kota. Ya, Bukan, maksud saya seperti KH sebenarnya, KH versi rakyat jelata. tapi hati-hati, jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang sulit dicegat dan mematikan. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki adalah jaraknya, yang tampaknya bagus, meskipun ada batasnya. Itu tidak pernah sampai ke sana. Seperti yang mereka katakan, bagaimanapun juga daya dorong eksklusifnya melaju sangat jauh. Dan yang terpenting seharusnya adalah kemudahan produksinya. Tapi memang saya rasa kita belum melihat kemudahan besar itu untuk saat ini. Lalu mungkin kalau dalam sebulan mereka benar-benar meluncurkan 100 atau bahkan 50 per bulan. Kalau seperti itu, ya sudah, meskipun mudah untuk dicegat. Kepada kalian, kepada semua target yang dimiliki Rusia dalam jarak 1000 km dari saya. Ini dipertaruhkan salurannya. Tapi setelah berbicara dengan banyak orang yang sangat tahu, bahkan di Ukraina, mereka bilang, lihat, ini yang sudah kami produksi. Kita membesar-besarkan soal itu, jadi saat kita melakukan peluncuran, mereka membuat video besar-besaran dan sebagainya. Sebenarnya, kita sedang memproduksi sesuatu yang jauh berbeda. Jadi, kita sudah. Waktu itu keluar, saya bilang, lihat, ini ceritanya, Belly dan sebagainya. Tapi ini cuma omong kosong, dibuat di sana dengan apa yang bisa dilakukan. Itu memberikan ide-ide bagus. Karena sekarang juga bukan soal kemampuan Rusia untuk meluncurkan jenis rudal seperti itu. Tapi pada akhirnya pilihan terbaik adalah rudal balistik. Lebih mudah dibuat, dan memang ada warisan besar di Ukraina tentang pengetahuan produksi rudal balistik. Jadi itu benar-benar dalam kemampuan mereka. Selain itu, dari apa yang saya lihat, rudal balistik yang sedang coba dikembangkan oleh Ukraina, maksud saya baru-baru ini. Yang saya maksud, yang sepertinya juga Anda maksud, adalah yang dari Firepoint. Sepertinya namanya FP7 ya, prototipenya. Bagaimanapun, modelnya sekarang dikenal dengan kode itu dan dibuat oleh perusahaan yang sama yang juga membuat Flamingo. Intinya, perusahaan itu juga yang membuat rudal-rudal baru ini, yang juga memproduksi drone yang tadi kita lihat. Mereka membuat semuanya. Ini adalah poinnya. Mereka sedang berusaha mengembangkan senjata balistik. Sekarang, saya akan sampaikan kesimpulan saya. Nah, silakan kalian cek sendiri soal ini. Tentu saja ini masih prototipe, jadi tidak mudah. Tapi dari apa yang saya lihat, mereka memulainya dari situ. Desainnya pada dasarnya mirip dengan pencegat S-300 dan S-400. Diameternya juga seperti itu. Itu adalah rudal balistik yang tidak terlalu besar, dan dari situ mereka mencoba mengubahnya menjadi senjata balistik, tapi yang bisa menghantam target di darat. Oke, yang mana, seperti yang mungkin sudah kalian perhatikan, juga dilakukan dengan beberapa pencegat, khususnya pencegat S-300. Jadi sebenarnya ini bukan ide yang aneh. Ini adalah sesuatu yang memang sudah pernah terpikirkan sebelumnya. Tentu saja, mereka ingin membuat senjata yang benar-benar efektif, bukan hanya penggunaan alternatif seperti penggunaan S-300 untuk serangan darat. FP9. Tapi saya tidak tahu dan harus dikatakan di sini ya. Jadi, ini dia. Dan apakah kamu juga mengenal mereka? Keahlian yang kamu miliki di dalam negeri didasarkan pada sesuatu yang sudah dikenal. Yang kita lihat ini seharusnya Flamingo seperti di foto. Mungkin di bawahnya juga ada FP. Mari kita lihat ya kalau kamu lewat di bingo. FP5 dan kemudian ada FB, ini dia. Ini dia. Seharusnya sangat mirip. Jika kalian lihat bagaimana dia membaca diameternya, coba bandingkan dengan diameter pencegat S-300 dan S-400.
Dan tentu saja, ini memang kesimpulan yang saya ambil sendiri. Tapi intinya adalah, dari semua itu, pertahanan anti pesawat dan anti rudal Rusia. Jadi memang tidak mudah bagi siapapun untuk menembak jatuh senjata balistik. Di satu sisi harus dikatakan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan mengembangkan senjata balistik yang begitu sulit untuk dicegat. Maksudnya, misalnya, Skundar memiliki proses pengembangan yang jauh lebih, panjang dan mahal. Itu adalah senjata kuasi balistik, jadi lintasannya cenderung sedikit lebih sulit dicegat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka juga memiliki umpan, jadi masuk akal jika mereka berhasil, maksudnya jika mereka pada dasarnya berhasil memproduksinya. Katakanlah dalam waktu singkat. Misalnya, itu mungkin sudah menjadi sebuah ide, bukan berarti senjata-senjata itu adalah senjata super yang tak terkalahkan, yang pasti akan mereka coba jual, begitu. pasti dari 100 peluncuran, 90 diantaranya berhasil dicegat. Tapi 10 yang lolos itu lebih baik daripada 10 drone. Tidak ya. Tapi bukan hanya itu, tapi sudah 90 dari 100. Itu juga tidak semudah itu. Meluncurkan 100 juga sangat sulit. Selain itu, maaf, bahkan yang sederhana pun benar-benar sulit, begitu. Sebelum kita lanjut, juga untuk menjawab pertanyaan kalian dan sebagainya. VPN lalu Nord. Ayo, itu juga cukup besar sebagai sebuah ide. Saya ingin, jika boleh, menjawab pertanyaan yang saya lihat dari Flavio, yang bertanya, bisakah Anda jelaskan dengan baik mengapa rudal balistik begitu sulit untuk dicegat? Singkatnya, mari kita ambil contoh rudal balistik paling dasar di dunia, misalnya yang pertama berhasil dibuat oleh orang Ukraina. Karena itu tetap saja akan sulit. Jika sebuah rudal biasa, seperti Flamingo, sebuah rudal jelajah yang diluncurkan dari Ukraina menuju Moskow, harus menempuh seluruh perjalanan di wilayah Rusia. Selama perjalanan itu, rudal tersebut cukup lambat. Karena rudal yang terbang katakanlah di atmosfer, rudal jelajah, memiliki batas kecepatan yang jauh lebih rendah dibandingkan rudal balistik. Jadi mereka jauh lebih lambat. Dan yang terpenting, jika Anda pikirkan rudal itu bisa ditembak jatuh atau dicegat, kita bisa mencoba mencegatnya di banyak titik selama perjalanannya. Artinya, rudal itu bisa dicegat di Kursk, bisa juga dicegat kemudian di sekitar Voronezh, atau bisa sampai di Moskow dan dicegat oleh pertahanan Moskow. Sedangkan rudal balistik, bahkan yang paling sederhana di dunia, jika diluncurkan dari misalnya Kiev atau dari perbatasan Ukraina, dengan jangkauan yang cukup untuk mencapai Moskow. Bagian dari perjalanannya, sebagian besar lintasannya itu terjadi di luar atmosfer, atau setidaknya jauh lebih tinggi dari jangkauan sebagian besar sistem pertahanan. Sebagai gambaran sejarah, rudal Scud yang sebenarnya bukan yang paling canggih. Rudal Scud milik Irak, sistem Patriot generasi pertama, mengalami kesulitan besar untuk mencegatnya. Ya, tentang hal ini, kalau ada yang tertarik, saya memang pernah menulisnya. Ada seluruh ceritanya, termasuk bagaimana pernah ada sidang di Senat Amerika. Ada juga yang tewas di sana. Berapa ya? 40, 60 tentara Amerika yang gugur. Ada sebuah barak militer yang memang terkena serangan. Jadi itu salah satu faktornya. Yang lain jauh lebih sederhana, yaitu kecepatan, yang lebih mudah dibayangkan. Jadi memang, kalau rudal-rudal itu, yang jenis jelajah, jadi bukan yang balistik, pada dasarnya adalah pesawat tanpa awak. Nah, mari kita sebut seperti itu. Mereka punya mesin yang umumnya bermesin jet, jadi kecepatannya kurang lebih seperti itu. Yang lebih cepat bisa mencapai kecepatan supersonik. Oke, tapi memang sudah lebih mahal, biasanya digunakan hanya dalam kasus-kasus tertentu saja. Sedangkan yang balistik itu juga sangat sederhana, seperti V2 Jerman misalnya. Kalau kalian pikirkan, itu adalah roket yang setelah diluncurkan kurang lebih tidak secara vertikal tentu saja, tapi dengan lintasan, yaitu lintasan balistik. Setelah keluar dari atmosfer, atau setidaknya mencapai ketinggian yang sangat tinggi, mereka kemudian memiliki keuntungan jatuh dengan sangat cepat, karena juga dibantu oleh gravitasi. Hal ini membuat mencegat mereka menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan senjata lainnya. Jadi, menurut saya ini adalah contoh paling mudah untuk dipahami oleh seseorang yang tidak paham atau tidak terlalu menguasai hal-hal seperti ini. Bayangkan, saya dan Eduardo saling melempar bola dan kami saling berhadapan. Lalu bayangkan jika kalian harus menangkap bola yang sama, tapi dia melemparkan bola itu ke samping. kamu harus punya waktu untuk Kamu harus mulai memahami apa itu. Selain itu ada juga kecepatan ledakan. Dalam arti ketika sebuah rudal mencoba mengenai yang lain, ada ledakan. Ledakan ini memiliki kecepatan. Jika rudal U2 melaju dengan kecepatan Mach 12 secara paradoks, itu lebih cepat daripada laju sebar ledakan itu sendiri. Tapi memang ini salah satu alasannya.
Salah satu ciri pertahanan antibalistik yang tidak ada pada pertahanan lain yang sudah kita bahas sebelumnya, yang lebih ditujukan untuk pesawat, helikopter, drone, bahkan sekarang, yaitu pertahanan-pertahanan itu bekerja, seperti yang dikatakan Mirko, sekarang. Rudal pertahanan, katakanlah pencegat, berusaha mendekati rudal yang akan dihantam. Meledak pada saat yang tepat, menghujaninya dengan serpihan. Dan jika semuanya berjalan lancar, rudal itu akan jatuh atau meledak. Intinya, yang penting kamu merusaknya sedikit saja. Memang, sebagian besar rudal memiliki efek fragmentasi seperti ini. pada dasarnya memang dirancang seperti itu, yang mana, selain itu, tidak membuatnya efektif untuk penggunaan lain, tapi memang hanya untuk ini saja. Sekarang kamu paham bahwa ini memungkinkan, mungkin dengan sebuah pesawat, tapi jika kamu harus mengenai sesuatu yang jatuh tidak secara vertikal, tapi hampir, dan turun ke bawah. Pada Mach 5, Mach 6, Mach 12, bahkan untuk perlombaan antar benua pun lebih parah. Kamu paham bahwa kamu benar-benar tidak punya waktu sama sekali untuk, intinya, mengatur waktu ledakan supaya hulu ledak terkena pecahan-pecahan. Jadi, untuk menyimpulkan, ini adalah fitur dari banyak senjata yang justru dirancang sebagai senjata anti-balistik, seperti misalnya Patriot yang ada saat ini. Interceptor itu tidak lagi menggunakan bahan peledak sebagai, intinya, mekanisme utama untuk mengalahkan rudal balistik yang jatuh. Tapi mereka justru berusaha menabrakkan diri ke sana. Maksudnya, mereka mencoba memahami di mana rudal itu akan jatuh. Dan mereka menabraknya. Dengan kecepatan berlawanan, pada dasarnya naik saat rudal balistik turun. Dan mereka menghancurkannya dengan energi kinetik dari benturan yang sangat tinggi. Karena mereka melaju dengan sangat cepat. Tapi, karena kamu mencegahnya katakanlah di titik tertinggi dari lintasan balistiknya, yaitu saat paling lambat sebelum dia mulai mempercepat. Bahkan sistem Israel mampu melakukan intersepsi yang sangat canggih, tapi tetap saja. Ya, maaf kalau aku memotongmu, tapi tidak. Karena sebenarnya Patriot itu lebih berfokus pada bagian jatuhnya. Sedangkan yang baru saja kamu sebutkan adalah sistem yang lebih baik lagi. Katakanlah untuk mencegat rudal balistik, yaitu intersepsi yang dilakukan di luar atmosfer, yang memang tidak bisa bekerja untuk semua karena beberapa rudal balistik yang jaraknya lebih dekat bahkan tidak keluar dari atmosfer. Jadi misalnya untuk menghadapi serangan balasan. Saya pernah melakukan secara langsung bersama Lanzara, di mana kami menjelaskan semua hal ini dengan grafik, video, dan lain-lain. Jadi silahkan tonton siaran langsung tersebut. Karena ini bukan hal yang mudah untuk dijelaskan. Kalau tidak ada animasi atau sesuatu, sekarang saya baru saja menemukan satu. Kurang lebih seperti itu. Intinya seperti itu, tapi ada juga hal-hal yang lebih rumit. Ada juga kendaraan luncur, di mana pada dasarnya setelah hampir keluar dari atmosfer bumi, kendaraan itu hampir melayang untuk memanfaatkan. Dan di sana kamu harus melakukan intersepsi eksoatmosferik yang bisa dilakukan oleh sistem-sistem Israel. Dan itu pun tidak selalu berhasil. Ya, tidak itu, tapi bisa dibilang. Umumnya memang ada double tap. Mereka menembakkan beberapa rudal untuk mencoba mencegat satu rudal demi alasan redundansi. Jangan anggap pasti rudal pertama akan mengenainya. Itu tidak mudah. Ya, mungkin memang layak dapat siaran langsung sendiri. Sebenarnya saya pikir memang sudah ada di saluran. Ada banyak sekali, sudah dijelaskan. Saya juga pernah membahasnya di sini sekali. Kalau kalian gulir ke belakang, kalian akan menemukan siaran langsung saya di sini bersama Mirko, yang pernah saya lakukan. Tentang pertahanan anti-rudal, yang sebenarnya tidak sepenuhnya membahas hal itu. Tapi sebagian besar iya, karena kami membahas Patriot baik dalam perang-perang sebelum perang di Ukraina maupun dalam perang di Ukraina. Jadi, kalau kalian tertarik, kalian bisa dengan mudah menemukannya di kanal Parabellum. Untuk menjawab pertanyaannya sebelum saya melewatkannya, perang langsung antara Rusia dan Eropa masih merupakan skenario yang kecil kemungkinannya. Benar sekali, itulah hambatan utamanya. Maksudnya, Rusia, bahkan jika mereka mau, tidak berada dalam posisi untuk menyerang beberapa pemasok Eropa ke Ukraina. Karena itu akan membuka skenario yang jauh lebih berbahaya daripada manfaat yang akan didapatkan dengan menyerang pusat-pusat produksi tersebut. Jadi mungkin ide Ukraina bukanlah untuk menjatuhkan Rusia atau hal-hal semacam itu, kemenangan besar di akhir. Tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah gerbang. Dalam kondisi di mana kamu lihat, baik aku maupun kamu tidak bisa keluar dari cerita ini. Karena kamu tidak bisa menyerang Eropa, aku bisa menyerangmu dan kamu menyerangku. Mari kita buat kesepakatan, ya, itu bisa menjadi, itu adalah strategi keluar. Tapi kamu tahu, sebelum orang Rusia sampai pada tingkat penerimaan seperti itu, katakanlah terhadap hal ini. Pertama, tidak ada yang bilang mereka akan melakukannya. Itu hal besar yang sulit diterima. Kedua, kemungkinan besar sebelumnya.
Aku sudah menjawabmu ribuan kali dengan menyerang semakin keras, tapi aku katakan, Bahwa pengeboman di Aspina sudah selesai. mereka memberitahuku begitu. Aku percaya bahwa bahkan faktor internal seperti moral, sangat berpengaruh. Orang-orang Ukraina sudah 4 tahun mengalami pengeboman, jadi mereka sudah agak terbiasa. Maksudnya tidak ada yang lebih buruk dari apa yang sudah terjadi. Sulit bagi orang Rusia. Ini pertama kalinya mereka mulai merasakan pengalaman seperti apa perang di Ukraina, yang sekarang menjadi perang di Rusia. Kita benar-benar sedang membicarakan sesuatu yang masih sangat kecil. Hanya ada beberapa drone, beberapa ledakan, sedikit masalah bensin di Crimea, dan hal-hal semacam itu. Itu masih benar-benar hampir tidak ada dibandingkan dengan apa yang terjadi di Ukraina. Bayangkan jika situasi ini semakin parah. Ini bisa berjalan kedua arah. Bisa menjadi pembicaraan politik di mana orang-orang berkata, sudah cukup, ini sudah 5 tahun, dan situasinya bisa menjadi lebih buruk. Atau bisa juga menimbulkan efek bersatu di bawah bendera. Bisa saja terjadi kesalahan dari drone Ukraina yang mungkin benar-benar mengenai sebuah sekolah, atau sesuatu, atau monumen, atau sesuatu di mana. Secara paradoks, ada efek yang kontraproduktif, yaitu efek yang sama seperti yang dialami Rusia ketika mereka menyerang gereja atau sasaran sipil, atau anak-anak perempuan. Di Ukraina, hal itu justru menimbulkan efek bersatu di bawah bendera. Secara paradoks, lebih dari efek ketakutan, orang-orang mengatasi rasa takut dengan sangat cepat, dengan kemarahan. Kalau kamu menakut-nakuti saya dengan merusak sistem energi, ya aku bakal ketakutan setengah mati dan kedinginan. Kalau tepat di tengahnya kamu menghantam pusat perbelanjaan, gereja, atau hal semacam itu. Itu menakutkan. Aku merasa marah, dan kemarahan itu menghapus rasa takut. Dan ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ya, maksudku pertama-tama cukup melihat konflik yang sama ini. Kita sudah bilang bahwa Ukraina wilayahnya telah sangat terpukul selama bertahun-tahun ini. Jelas itu tidak berhasil dari sudut pandang itu bagi Rusia. Maksudnya tidak ada. Itu hal yang bagus bagaimanapun juga. Sebuah populasi yang memberontak dan memaksa pemerintah untuk menyerah. Itu agak seperti hayalan. Coba cari dalam sejarah kontemporer. Setidaknya ada banyak negara yang mengambil jalan pemboman strategis, luar biasa, yang sekarang berevolusi menjadi serangan rudal seperti yang terjadi saat ini. Sebenarnya itu tidak terlalu berhasil, kalau menurut saya. Kalau kalian ingin mendengar pendapat saya dalam sejarah kontemporer, seringkali orang berpikir bisa mendapatkan penyerahan diri seperti itu. Tapi seringkali justru yang terjadi adalah efek sebaliknya seperti yang dijelaskan oleh Mirko. Bahwa pemboman strategis terhadap Jerman, misalnya Dresden, atau pemboman pembakar oleh Mallory terkait Pemboman area oleh Inggris terutama. Tapi bukan hanya itu. Ya, Tidak, maksud saya, mereka memang perlahan-lahan melemahkan sistem industri. Tapi pada akhirnya pertempuran terjadi di gerbang Berlin, dan sebentar lagi invasi ke Jepang akan terjadi. Jika ingin dikatakan, tujuan awalnya, katakanlah, yang memang dinyatakan adalah untuk menghancurkan moral, dalam hal ini moral penduduk Jerman, yaitu agar rakyat sendiri yang berkata cukup, tidak mau perang lagi, membunuh Hitler, dan sebagainya. Hal ini jelas tidak berhasil sama sekali, malah menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak tentunya. Secara paradoks, ketika mereka justru menggunakan senjata yang sama untuk mencoba menyerang kilang minyak di akhir perang, lalu pabrik-pabrik juga. Dan itu dilakukan lebih lama tentunya. Dalam kasus itu, efeknya sudah lebih nyata. Tapi ya, mungkin bahkan di situ pun tidak benar-benar menentukan kalau menurut saya begitu. Perlu dikatakan bahwa kembali ke situasi saat ini, jadi apa yang bisa didapatkan oleh Ukraina dengan kampanye ini terhadap Rusia? Jadi dari satu sudut pandang, ini bisa menjadi ya sebuah konsekuensi yang katakanlah justru merugikan. Maksudnya cepat atau lambat, saya berharap itu tidak terjadi. Tapi sangat mungkin itu terjadi, korban sipil, pembantaian, rudal yang jatuh di gedung-gedung tempat tinggal. Bahkan hari ini kita sudah melihat korban sipil, pembantaian, rudal yang jatuh di gedung-gedung tempat tinggal. Bahkan hari ini kita sudah melihat, kemarin beberapa drone itu jatuh. berbicara tentang bom, di sana saya katakan sejujurnya, saya tidak ingin melihat standar ganda. Dalam arti jika sebuah rudal Rusia yang mencoba mencegat drone Ukraina akhirnya jatuh di sebuah sekolah Rusia, maka yang disalahkan adalah Ukraina. Seperti halnya Rusia yang disalahkan jika sebuah patriot yang mencoba mencegat rudal Rusia malah jatuh. Jadi tidak ada standar ganda dalam hal ini. Ya, Saya ingat ada kasus, sepertinya pada tahun 2023, terjadi serangan terhadap sebuah target di Crimea dekat Sevastopol oleh pihak Ukraina, menggunakan ATACMS, yang pada saat itu dilengkapi dengan hulu ledak tandan. Orang Rusia mencegat ATACMS itu dan hulu ledaknya terbuka.
Sebagian jatuh di sebuah pantai yang penuh dengan wisatawan. Saat itu ada banyak sekali korban luka dan beberapa orang tewas. Dan terlebih lagi, muncul juga beberapa video yang benar-benar mengerikan. Itu masih dianggap beruntung, karena, dan saya ingat Bahwa banyak orang mengatakan, mereka yang mencegatnya dan itu salah mereka. Bukan begitu? Maksudku, tidak maksudnya. Pertama-tama, bukan berarti seseorang bisa memilih, baiklah, kita biarkan saja mereka lewat. Biarkan saja misil-misil itu lewat, toh mungkin nanti. Seolah-olah itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, misalnya begitu. Hal yang sama tentu saja juga berlaku pada Ukraina, bahkan lebih sering. Jelas juga ada tanggung jawab utama dari satu pihak, yaitu pihak yang menyerang tahu kemana misil-misil lewat, tahu apa yang ada di bawahnya, dan tahu bahwa dia satu-satunya yang wajib mencoba menembaknya jatuh. Tapi bukan berarti pihak yang bertahan itu maksudnya diizinkan bertindak secara sembarangan, dalam arti musuh memang wajib. Jelas, tanggung jawab itu direncanakan dengan baik. Berusaha untuk menghindari, misalnya menyerang, menembak jatuh drone di depan area, jadi di gedung-gedung tempat tinggal, di wilayah mereka. Apa ada tempat yang agak lebih sepi penduduknya? Kalau bisa, kalau misalnya tidak ada target penting yang harus dilindungi. Tapi menurut saya, itu tidak menghilangkan kesalahan pihak lain. ada juga yang bilang bahwa posisi-posisi yang mereka tempati di sekitar kota itu seolah-olah memang mencari hal seperti itu. Karena kalau mereka tidak suka dengan alun-alun balai kota, secara teori mereka adalah korban serangan terhadap panzer itu. Ya, Dari sudut pandang itu juga, katakanlah dari sisi legalitas perang, mungkin dia. Tapi harus dikatakan bahwa setidaknya sampai hari ini, sampai Starlink benar-benar atau sebagian diizinkan. Sebagian. Cukup mustahil bagi orang Ukraina untuk melakukan serangan presisi, maksudnya menyerang di mana drone lewat. Setidaknya begitu. Mereka mungkin bisa mencoba menyerang jika benar-benar tetap dengan menembakkan banyak misil mereka, tapi tidak ada alasan bagi orang Ukraina untuk melakukan serangan presisi terhadap sistem-sistem itu. Sulit bagi mereka untuk benar-benar mencoba menyerang panzer di atas gedung-gedung, intinya tidak seperti yang mereka lakukan di wilayah pendudukan, di mana kita sering melihat panzer terkena serangan. Di sisi lain, itu memang akan membuatnya, katakanlah, menjadi target militer. Mungkin bagian gedung, atap gedung, tempat panzer berada. Namun tetap harus dikatakan bahwa dalam kasus ini juga berlaku prinsip itu juga merupakan tanggung jawab sebagian. Saya tidak tahu seberapa bisa dibenarkan menyerang misalnya atap gedung tempat panzer berada. Namun tetap harus dikatakan bahwa dalam kasus ini juga berlaku prinsip proporsionalitas, yaitu saya tidak tahu seberapa bisa dibenarkan untuk menyerang. Misalnya di bawah ini. Jelas ada, tanggung jawab utamanya ada pada pihak yang menyerang. Dan mungkin melakukannya dengan 1 senjata, dengan 3, 4 senjata balistik untuk memastikan musuh dipaksa. kamu bisa meruntuhkan setengah gedung, tapi mungkin 1 misil lolos. Ini adalah permainan yang sering dilakukan di Timur Tengah, bukan begitu? Ada 5 kilo Dan sebuah AK-47. di dalam rumah sakit. Kita lemparkan sebuah trik ke dalam rumah sakit. Tentu saja saya berharap tidak terjadi apa-apa. Di Timur Tengah, hal seperti ini sering terjadi. Tapi semua itu harus segera diantisipasi. Maksud saya tentu saja berbicara. Mari kita tegaskan dari awal, Eduardo. Kita katakan saja langsung. Jika ini terjadi, semuanya akan diperlakukan persis dengan standar Amerika yang sama. Baiklah, Tapi saya sering memang dituduh mungkin terlalu memperlakukan mereka dengan standar yang sama. Tentu saja saya akan terus memperlakukan mereka dengan standar yang sama, begitu. Dan kita juga sedang membicarakan, jadi tentang ancaman balistik, komentar terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perbedaannya memang penting. Menurut saya itu yang kamu sebutkan, yaitu tentang hulu ledak-peledak. Maksudnya, drone saat ini bahkan ketika lewat untuk benar-benar merusak struktur yang mungkin penting seperti beton bertulang, bukan kebetulan mereka selalu menyerang kilang minyak. Karena kilang minyak memang mimpi buruk untuk dipertahankan. permukaannya sangat luas, mudah merusak pipa apapun. Itu seperti krim dibuat secara berantai. Saya menganggap semuanya begitu. Cukup satu bagian terkena lalu terbakar, lalu menyebar ke bagian lain. Jadi sangat mudah menyebar, benar. Jaring-jaring itu tidak berfungsi, jangan bercanda, tidak ada gunanya. Bagaimana caranya menutupinya dengan jaring? Mereka sudah mencoba. Hal lain adalah mencoba untuk Menyerang area sekitar berbagai depo dan sebagainya, itu tidak berhasil. Ya, jaring-jaring itu juga terlihat dalam serangan seperti di kilang 2 hari yang lalu. Dalam satu kasus, ya mereka tidak melakukan banyak hal. Hanya ada satu kasus di mana terlihat sebuah drone, itu ada di sumbernya, kalian bisa menemukannya di video, pokoknya, dari serangan-serangan itu. Sebuah drone yang menabrak sebuah jaring dan berhasil meledakkannya. Jaringan itu, drone itu. Tapi kemudian potongan-potongan drone yang membara tetap jatuh ke bawah dan tetap meledakkan apapun yang ada di bawahnya. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kalian lihat drone-nya meledak. Yang pertama mungkin bahkan tidak berhasil membuatnya meledak. Yang kedua ini meledak, tapi potongan-potongan yang jatuh seperti yang kalian lihat tetap membuat area di bawahnya terbakar.
Jadi bukan sebuah keberhasilan besar begitu. Namun demikian, dan saya akan menutup topik ini, senjata yang sama, drone yang sama, sangat jarang terlihat berhasil menyerang industri-industri. Karena industri-industri itu seringkali berupa bangunan beton bertulang. Sangat luas, sulit untuk dirusak secara serius, sulit untuk dibakar, dan juga sulit untuk diserang sedemikian rupa sehingga produksi bisa terhenti hanya dengan beberapa serangan saja, begitu. Sedangkan jika itu adalah rudal atau senjata balistik misalnya, situasinya akan sedikit berbeda. Nah, ini bisa terlihat dengan jelas, saya perlambat jadi 0,25 ya. Terlihat bahwa itu tidak mengenai struktur, tapi meledak di jaring. Tapi bagaimanapun juga, bagian-bagian yang membara itu, karena kamu juga bisa menggunakan termit misalnya, yang memang membara, bisa menjadi metode yang baik untuk terus menciptakan katakanlah percikan pijar dan sebagainya. Dan sisanya akan menyebar. Jadi jaring-jaring itu tidak memiliki. Lalu sebuah jaring, kita juga harus melihat bagaimana drone itu dibuat. Ada yang bekerja dengan benturan, ada juga yang bisa memiliki ledakan yang tertunda. Jadi bahkan kecepatan dan berat drone saja bisa memotong jaring atau membawanya ikut lalu meledak setelahnya. Ini adalah metode yang agak seadanya, jadi saya tidak akan terlalu mengandalkannya. Saya tidak akan bergantung pada sistem pertahanan ini. Kita juga sudah melihatnya di terowongan logistik, sejak masa Bakhmut, Avdiv, dan sebagainya. Pada akhirnya mereka membuat drone yang menggunakan termit dan sebagainya, drakari, semacam napalm. Jadi jaring-jaring itu benar-benar dibakar secara harfiah. Mereka tidak terlalu sukses. Maksud saya, ada masa singkat di mana keduanya menjadi faktor terakhir sebelum menutup siaran langsung, yang menurut saya sangat penting. Saya sudah bilang di siaran saya, tapi menurut saya penting untuk diulang. Teknologi ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditiru. Bahaya besar yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang Ukraina terhadap logistik Rusia di koridor Zaporizhia dalam waktu 3-6 bulan paling lama. Itu adalah sesuatu yang bisa saja ditiru oleh orang Rusia pada gilirannya. Dan sebenarnya sudah sebagian mereka lakukan. Maksud saya, bahkan sekarang jalan menuju Kramat, Russo-Slovakia sedang diserang. Katakanlah orang Rusia memiliki kekurangan besar dalam hal drone, terutama drone besar, seperti quadcopter besar, yang sebenarnya tidak hanya digunakan untuk menyerang, tapi juga untuk memasang penerima yang dapat memperluas jangkauan drone lainnya. Mereka sedang mengejar ketertinggalan. Tapi mereka sendiri, bukan saya yang bilang, mereka sendiri, para militer dan blogger, bahkan di TV Rusia, para komentator yang berbeda-beda. Orang Rusia mengatakan bahwa memang pada periode khusus ini, Ukraina telah melampaui mereka, baik dari segi jumlah, bahkan di garis depan. Orang Rusia sendiri memperkirakan ada setidaknya 10-12 drone untuk setiap tentara Rusia yang bergerak, yang berpatroli. Bahwa semua ini sebenarnya cukup mudah ditiru, bukan teknologi yang luar biasa, dan sebagainya. Jadi saya bertanya-tanya apa dampaknya nanti. Lalu tentu saja dalam perang ini selalu ada cerita bahwa pihak lain akan mengejar. Kamu berinovasi, kamu menemukan sesuatu yang baru dan terus maju. Namun yang tidak boleh diremehkan adalah jangka waktunya. Ibarat produk susu, keuntungan yang kamu miliki itu punya tanggal kedaluarsa. Keuntungan yang sudah kamu ciptakan itu. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, memang ada satu hal yang saya perhatikan, Mirko, yaitu akhir-akhir ini, di koridor logistik yang diserang oleh Ukraina itu mulai muncul banyak tim-tim seperti itu. Kendaraan seperti Mad Max sekarang dilengkapi dengan meriam anti pesawat, senapan mesin yang tampaknya memang cukup efektif. Maksudnya, saya membaca di saluran-saluran Ukraina yang mengatakan bahwa sekarang memang sudah sedikit lebih rumit. Sekarang mereka membuat konvoi yang dikawal, benar-benar seperti di Mad Max, karena itu juga membawa bahan bakar. Kalau dipikir-pikir, kenyataannya memang sudah menyamai fiksi. Saya malah melihat orang Ukraina yang meluncurkan drone dengan senapan. Ada semacam landasan kecil, ditembakkan, lalu drone itu sendiri yang pergi mencegat drone lain. Drone kecil melawan drone, pada akhirnya solusi 1 lawan 1 adalah yang terbaik. Dan seperti yang kita bilang tadi, ya, hanya untuk melengkapi saja, karena maksud saya, kamu menyensor sesuatu, ya hal-hal itu. Kita bicara tentang kemungkinan kerusakan dan efek yang bisa ditimbulkan. Dan itu sudah terjadi, baik dari satu pihak maupun pihak lain. Karena selama serangan ini memang ada sebuah drone yang menabrak sebuah gedung. Ya, ini adalah Di sini salah satu kasusnya ya. Kalau tidak salah ada setidaknya 2 atau 3. Tapi sebenarnya, sejujurnya, setidaknya 2 dari kasus yang saya lihat sepertinya disebabkan oleh sebuah kesalahan.
Kalian bisa lihat itu mengenai bagian atas gedung. Dan yang tadi baru saja kami tunjukkan, terbangnya sangat rendah dan dekat sekali untuk memanfaatkan katakanlah siluet gedung-gedung, sehingga di sini dia mengenainya. Kasus lain, mereka menabrak sebuah derek di lokasi konstruksi. Di situ juga kita bisa memikirkan tentang lokasi konstruksi, yang tentunya terus berubah. Jadi memang sulit, memang benar video itu, saya sudah melihatnya. Tapi semua orang bilang tidak, tapi di situ pun tidak bergerak sama sekali, tetap tegak. Tentang itu, sejujurnya saya belum menyelidikinya. Saya melihat banyak orang memprotes dengan mengatakan, coba lihat, itu agak aneh karena ada benturan, tapi tetap saja tidak bergerak sedikit pun. Ya, jadi saya tidak tahu apakah itu benar. Intinya, Kava, itu mungkin juga masuk akal. Dan semua itu tentu saja tanggung jawabnya, seperti yang sudah kita katakan, tetap ada pada pihak yang meluncurkannya. Tapi intinya, dalam beberapa kasus bisa diduga itu dilakukan dengan sengaja dalam perang. Dalam kasus ini, saya rasa tidak demikian. Dan untuk menjawab pertanyaannya, Bagaimana caranya? Bacakan dulu, karena ada juga yang hanya mendengarkan kita lewat podcast. jadi bagaimana caranya lolos dari Panzer? Maksudnya sistem anti-misil, anti-drone, jadi kenapa tidak bisa mencegatnya? Amunisi habis, saturasi, atau mungkin ketidakandalan alat pencegatnya. Jadi saya akan bilang bahwa saat ini cara terbaik untuk mencoba menghancurkan Panzer adalah seperti yang dilakukan oleh orang Ukraina di koridor, untuk euthemia. Yaitu dengan menggunakan drone kecil yang mudah bermanuver dan terutama dikendalikan secara real-time yang seringkali dikendalikan melalui Starlink. Apa artinya itu? Drone-drone ini terbang sangat rendah dan sangat lambat, serta bergerak dengan cara yang dari sudut pandang Panzer sangat tidak terduga. Jadi, secara teknis, Panzer bisa menembak jatuh mereka. Dan seringkali Panzer memang menembak jatuh mereka, bukan berarti Panzer tidak bisa menembak jatuh mereka. Masalahnya adalah drone-drone itu terbang sangat rendah, sehingga sering bersembunyi di balik pohon, di balik bangunan, di balik bukit, atau bahkan hanya di bawah cakrawala. Setelah beberapa puluh kilometer, karena Panzer jika tidak berada di menara-menara itu, Panzer juga tidak terlalu tinggi, jadi dia juga punya masalah dengan horizon radar. Jadi dia baru melihatnya di saat-saat terakhir pada dasarnya. Bukan hanya itu, ketika mereka mendekat, yang kalian lihat, omong-omong, mitos besar yang saya tampilkan sekarang, karena ini sangat sempurna. Ini adalah penyutradaraan yang hebat. Yang kalian lihat adalah visualisasi dari area jangkauan tembak Panzer. Saya mengambilnya omong-omong dari sebuah manual Rusia, yang kalau tidak salah terkait dengan ekspor senjata. Jadi pada dasarnya ini adalah sumber yang cukup dapat dipercaya. Pada masa itu, seperti yang kalian lihat, target tipikal yang dipertimbangkan ketika Panzer keluar adalah sebuah pesawat tempur, sebuah F-16. Tapi ini sudah membuat kalian mengerti. Dan nanti saya akan kembali ke pertanyaannya, tapi ini membantu kalian untuk memahami. Saya tidak tahu apakah itu F-16 atau Hornet. Saya pikir itu F-16 tidak ya, itu tertulis. Ada yang lain. Atau kalau mereka tidak mengganti pesawat tempur antara atas dan bawah, itu bukan F-16. Dalam kasus ini, lihat, salah satu masalah utama yang membuat Panzer juga bisa dihancurkan adalah jangkauannya. Panzer adalah sistem jarak pendek, jadi jika pada grafik ini Panzer ditempatkan di titik 0 di tengah, kita melihatnya dari atas. Dalam kasus ini, Panzer secara teori ditempatkan untuk melawan target-target yang datang dari, dalam kasus ini, dari kanan. Terbang dari kanan ke kiri, dengan kecepatan yang cukup lambat. Jika Anda mengambil warna hijau muda, mereka bisa mencoba menembak jatuh target di jangkauan itu. Dan itu dalam satuan kilometer, jadi Anda lihat jaraknya tidak terlalu jauh. Itu 18 km, 20 km, 12 km. Jadi ini sudah menjadi masalah. Artinya, Panzer tidak punya banyak waktu untuk... Jika berada 20 km dari garis, itu sudah berarti berada dalam jangkauan semua drone yang terbang di udara. Selain itu, pendekatan drone tergantung sudutnya juga mengurangi kemampuannya. Ya, radar itu tidak selalu 360 derajat, tidak selalu sama. Tergantung, karena kalau memang F-16 yang masuk ke dalam kerucut itu, maksudnya ke dalam radius itu, sangat mungkin Panzer yang menang, oke? Memang itu tugas utamanya. F-16 begitu masuk, sebenarnya sudah terdeteksi oleh radar sedikit lebih awal. Begitu masuk ke dalam jangkauan itu, misil Panzer sudah dalam jangkauan. Dia menembakkan dan punya peluang besar untuk menjatuhkannya. Dan hampir pasti dengan 2 misil. Kecuali kalau F-16 itu kemudian juga mulai kabur ke bawah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kembali ke pertanyaan, bagaimana cara menghancurkan sebuah Panzer jika kita menggunakan drone kecil yang kita kendalikan? Sebuah FPV pada dasarnya dengan jangkauan sangat jauh untuk ukuran FPV, tapi tetap saja itu drone yang dikendalikan dengan joystick. Kamu bisa mendekati Panzer dengan bersembunyi di balik pohon, terbang serendah mungkin dan terutama terbang pelan, serta tidak lurus langsung ke arah Panzer. Kenapa ini berpengaruh?
Karena radar yang digunakan oleh Panzer, begitu juga banyak sistem lainnya terhadap sistem lawan, terhadap ancaman kecil seperti drone, misil. Cara utama mereka untuk menemukannya, untuk mendeteksinya, adalah perbedaan kecepatan. Jadi, apakah mereka mendekatimu dengan kecepatan tertentu atau menjauh dengan kecepatan tertentu? Kenapa begitu? Karena kalau tidak, mereka akan mudah tertukar dengan latar belakang seperti pohon, bangunan, dan lain sebagainya. Jadi, terhadap target di ketinggian rendah, terutama dengan drone, penting agar target-target ini, supaya mudah terdeteksi dan diserang, mendekat dengan kecepatan tertentu atau menjauh dengan kecepatan tertentu. Sekarang, sistem-sistem ini, seperti yang sudah kita katakan, awalnya dibuat untuk menghadapi pesawat tempur yang terbang sangat cepat. Misil-misilnya juga terbang sangat cepat, sedangkan drone yang hanya melaju 100-120 km per jam, bahkan FPV bisa melaju hingga 40 yang bisa masuk di antara pepohonan. Tepat sekali, memahaminya sangat mudah, karena coba bayangkan, itu tidak mustahil. Bagi operator radar, tinggal menghilangkan filter kecepatan ini. Bisa saja, tapi kemudian masalahnya adalah bagaimana kamu membedakan titik di mana ada drone dari daun-daun di belakang, pepohonan, burung yang lewat, semua yang kurang lebih statis. Karena kalau kamu menghilangkan filter kecepatan, pada dasarnya kamu mendapatkan citra radar dari semua yang ada di depanmu, dan kamu tidak bisa lagi memahami di mana letaknya. Jadi, kalau boleh dijelaskan, ini memang masalah. Seringkali, seperti pada Panzer, itu salah satu contohnya, mereka juga punya kamera dan menggunakan itu untuk mencoba mengatasi ancaman-ancaman ini. Tapi itu kurang efektif, maksudnya kamera inframerah kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, saya akhiri di sini. 1 tahun lagi saya akhiri, hanya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, sistem terbaik saat ini adalah yang itu. Meskipun tidak bisa menembus terlalu jauh ke belakang garis, sistem yang bisa dibilang sekunder. Masih bisa digunakan rudal anti-radar, yaitu rudal yang diluncurkan dari pesawat. Rudal itu bisa menjangkau sangat jauh, mereka mengarahkan diri sendiri ke pertahanan. Seperti Panzer yang memiliki radar, tapi rudal-rudal itu jauh lebih mudah ditembak jatuh dalam kasus ini, atau mereka bisa mematikan radar dan berpindah tempat. Jadi seringkali efeknya adalah kamu hanya membuat mereka mematikan radar dan itu saja. Apakah kita sudah membahas kata-kata dari Zelensky? Belum, tapi kita akan komentari ini di akhir. Aku tidak tahu apakah kamu sudah melihatnya. Zelensky mengomentari pernyataan dari Lukashenko, apa yang dia lakukan. Beberapa hari yang lalu, dia membuat sebuah video di mana dia meminta maaf jika telah menyinggung Zelensky, dengan mengatakan bahwa jika itu semacam pidato, seperti mengatakan, kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dalam arti, jika front pertempuran meluas ke Belarus, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri. Dan hari ini, kalau aku ingat dengan benar, karena aku melihatnya sebelum mulai siaran langsung, katakanlah aku lebih fokus pada urusan kita sendiri. Zelensky mengatakan, kurang lebih begitu, bahwa mereka selain sudah diketahui bahwa mereka sudah punya daftar target, sebaiknya mereka menarik apa yang ada di perbatasan dan sebagainya, jika tidak ingin menjadi sasaran serangan. Jadi, Lukashenko ini pembahasan yang lebih luas. Lukashenko telah berusaha menghindari terseret ke dalam perang, karena pada akhirnya dia seperti Mussolini, tawanan SS. Dalam arti dia sudah punya orang Rusia di negaranya. Kalau dia melakukan sesuatu yang nekat, seperti menyeret negaranya ke dalam perang, sudah pasti akan ada revolusi, bahkan di dalam negerinya sendiri. Bayangkan saja apa yang bisa terjadi. Dia tahu dirinya tidak dalam posisi untuk ikut serta, tapi dia juga tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak kepada Rusia. Atau mereka menangkapnya. Selain itu, yang melindunginya adalah beberapa mantan anggota Wagner. Mereka menangkapnya dan Belarus menjadi Rusia. Jadi menurut saya, dia punya strategi yang terbaik dan paling masuk akal. Dia berusaha agar tidak terjadi revolusi di negaranya. Tidak terseret ke dalam perang dengan Rusia, tidak membuat orang Ukraina marah, tidak membuat orang Rusia marah. Dia ingin bertahan lebih lama dari Zelensky dan Putin, dan mungkin setelah perang selesai, pensiun dengan banyak uang dan meninggalkan negaranya juga. Hal ini juga sejalan dengan pernyataannya berkali-kali bahwa dia menginginkan transisi yang bisa dibilang damai. Secara paradoks, saat ini keberadaan Lukashenko juga menjadi alasan mengapa Belarus sama sekali tidak diserap ke dalam Rusia. Jadi saat ini dia juga ada gunanya. Jika tidak ada dia, mereka akan langsung menyerapnya. Jadi, ya saya tidak tahu apakah ini strategi beberapa ikan yang pura-pura mati dalam arti tertentu, tapi ini bukan situasi yang membuat orang iri, situasi Lukashenko. Tentu saja, menurut saya si licik itu akan bertahan lebih lama dari Zelensky maupun Putin. Saya punya pandangan sendiri tentang tahun-tahun perang ini, tentang tindakan Lukashenko, yang jelas berada dalam situasi yang sangat sulit, tapi juga dari sudut pandang negaranya, juga bagi orang-orang yang tinggal di sana, tentu saja.
Menurut saya, sampai hari ini dia sangat lihai, maksudnya dia berhasil. Meskipun sebenarnya Lukashenko tidak punya banyak ruang gerak untuk mengambil keputusan, baik di luar negerinya maupun bahkan di dalam negerinya sendiri. Namun, jika kita melihat keterlibatan Belarus dalam perang ini, dan terutama perkembangan keterlibatannya, menurut saya dia telah melakukan, mohon maaf atas istilahnya, pekerjaan yang cukup baik. Maksud saya, tentu saja saya tidak senang ada peluncuran rudal dari Belarus dan sebagainya. Tapi dari sudut pandang untuk menghindari eskalasi yang lebih buruk, itu cukup berhasil. Kita harus ingat bahwa pada awal perang, bagian yang sangat penting dari invasi Rusia dimulai dari Belarus, yaitu yang menuju Kiev. Dan ada telepon dari Lukashenko kepada Zelensky di mana dia berkata, lihat, kalau kalian mau menyerang kami, silahkan saja. Dan Zelensky menjawab, apa gunanya? Jadi bahkan pada saat itu pun dia sudah cari aman dari awal. Ya, waktu itu Zelensky juga tentu saja jauh lebih takut dibandingkan sekarang terhadap kemungkinan intervensi, maksudnya masuknya Belarus secara total. Tapi di situ juga Lukashenko punya keuntungan untuk berkata, tapi tahu nggak, mungkin sekarang Rusia sedang menang, tapi ayo kita ikut masuk sepenuhnya bersama mereka, menggunakan tentara kita sendiri. Bahkan dalam kasus itu pun Belarus tidak mengirimkan pasukannya. Bahkan setelah kegagalan serangan Ukraina. Dan bagaimanapun juga, mereka pasti akan menimbulkan sedikit kesulitan, karena jika Anda melihat posisi Belarus, bahkan dengan sedikit bantuan, hanya dengan terus memberikan wilayahnya kepada Rusia seperti di awal perang pada tahun-tahun berikutnya, itu saja sudah cukup, meskipun belum tentu Rusia menginginkannya. Mereka memberikan amunisi dan lain-lain. Tidak banyak yang tersisa, mereka sudah cukup banyak dijarah. Ngomong-ngomong, untuk beberapa waktu setelah periode awal, saya katakan ini dengan sangat singkat, karena ini adalah hal yang sangat menarik. Jadi, pada awalnya, mereka meminjamkan wilayahnya untuk invasi. Lalu setelah itu terjadi penarikan mundur, dan bagaimanapun juga, Rusia menggunakan wilayah tersebut untuk meluncurkan Iskander, dan juga menggunakan wilayah udara untuk menembakkan rudal dari Belarus. Namun kemudian, setelah sekitar 1 tahun pertama, mereka bahkan hampir tidak lagi menggunakan wilayah Belarus untuk meluncurkan rudal, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat jarang. Tetapi kadang-kadang mereka hanya melintas di atasnya. Dan itu sudah bisa dibilang merupakan penurunan tingkat. Selanjutnya, kemudian sampai pada titik di mana hanya sesekali saja, pada dasarnya, sebagian dari serangan udara Rusia tampaknya melewati wilayah perbatasan Belarus. Tetapi benar-benar hanya melintasi sedikit bagian wilayah saja. Namun hingga hari ini, mungkin kita sedang menyaksikan bisa dibilang kembalinya eskalasi. Dalam arti tertentu, karena tampaknya orang-orang Belarus sebenarnya dipaksa untuk membantu sedikit lebih banyak, terutama dengan meminjamkan wilayah mereka untuk beberapa serangan udara. Mungkin sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Dan untuk seperti yang dikatakan Zelensky, mungkin membantu soal pemanduan, misalnya memikirkan tentang repeater untuk mengendalikan drone Rusia dan hal-hal lain di sepanjang perbatasan. Namun, tetap saja, itu bukan berarti ikut serta dalam perang secara langsung dan terutama seperti yang mungkin diinginkan beberapa orang Rusia, begitu. Jadi, menurut saya tidak tahu bagaimana ke depannya mulai besok, tapi sampai hari ini belum terjadi. Tapi menurut saya, strategi Lukashenko adalah yang terbaik. Ya, apakah Zelensky akan bertahan lebih lama dari Putin? Maksud saya, orang bisa berpikir apa saja tentang Lukashenko, tapi menurut saya dia bukan orang bodoh. Seseorang yang masih tidak lihat. Dia seperti banyak orang lain, benar. Di hari-hari ini, katakanlah, di hari-hari yang mengerikan ini. Dia tahu cara mengatasinya. Ngomong-ngomong, jadi kita tutup saja. Karena tadi kita bicara tentang koridor terkenal itu, bahwa Mulina saya baru saja memposting sebuah kompilasi. Kalian bisa menontonnya. Karena tidak ada bukti, tidak tentang kerusakannya. Ini adalah 500 kerusakan. Seperti yang kalian lihat, ini adalah truk tangki. Kalian bisa menghentikannya dan melihat satu persatu pada dasarnya. Dalam 48 hari 500 target di koridor. Ya, hal ini baik-baik saja bagi saya. Ini bukan hal kecil. Ini bukan hal kecil. Ini bukan hal kecil. Saya akan berikan tautannya, di mana kalian bisa menghentikan satu persatu. Buatlah sebuah topik. Pada titik tertentu, jalan-jalan yang benar pertama akan muncul juga di sini. Itu mungkin. Tidak. Di sini tidak. Tidak, di sini kamu tidak bisa melakukannya. Jalan-jalannya terlalu besar dan kendaraan yang harus lewat, seperti yang kamu lihat terlalu besar. Kamu tidak bisa melakukannya di sini. Selain itu juga memperpanjang jalan. Jalan itu juga membuat perjalanan mereka lebih panjang. Karena mereka terus menyerang jembatan di sini. Jadi sebentar lagi orang Rusia akan ingin mengambil jalan memutar yang lebih jauh, jadi akan jadi lebih panjang lagi. Mereka harus tetap lebih lama lagi di jalan. Ini bukan pembicaraan yang terpisah dari apa yang terjadi di Moskwa. Karena jika orang Rusia mempertahankan Moskwa, mereka pasti tidak akan mempertahankan koridor ini. Saya khawatir orang Ukraina juga ingin melakukan sesuatu secara ofensif di koridor Zaporizhia,
Kamiansk, dan jika mereka berhasil cukup melemahkan logistik Rusia di daerah ini. Saya khawatir mereka memiliki ambisi seperti ini. Menurut saya, itu terlalu dini karena 48 hari dan 500 kendaraan lapis baja yang hancur belum cukup. Namun harus dikatakan bahwa di sisi lain ada pembicaraan lain yang juga sudah kita bahas, yaitu kamu punya keuntungan ini sekarang, belum tentu kamu masih memilikinya 6 bulan lagi. Saya sangat berterima kasih kepada Eduardo Fontana. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengikuti kami. Sumber-sumbernya bisa kalian temukan di deskripsi. Kunjungi Substack Eduardo yang ada di deskripsi jika kalian ingin membaca seluruh bagian tentang Panzi. Saya percaya bahwa kami telah menggambarkan situasinya secara jujur dengan kelebihan dan kekurangan dari kedua belah pihak. Secara pribadi saya pikir eskalasi akan terus berlanjut karena Rusia tidak dalam posisi untuk menerima Moskow diserang, sementara Ukraina sudah terbiasa diserang. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan? Saya tidak punya bola kristal seperti yang dimiliki Maurizio Mosca di liontinnya. Kita hanya bisa mencoba memastikan apa yang terjadi, menggunakan sedikit rasionalitas dan juga irasionalitas. Karena kita tidak boleh menganggap semua pihak yang terlibat bertindak rasional. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Kita jumpa lagi di minggu ini. Salam untuk semuanya. C.